Eternal Secret King, Chapter 801. Bab 801, Terobosan. Ada wakil tuan wilayah untuk Howling Moon Mountain. Tikus itu berkata, alasan mengapa kalian diekspos adalah karena wakil penguasa teritorial, Chan Rui. Chan Rui, Su Zimo bergumam perlahan dan ekspresi kesadaran memenuhi matanya, seolah dia memikirkan sesuatu. Tikus itu melanjutkan, bentuk asli Tuan Chan Rui adalah sisa-sisa binatang purba, mistik jadi kriket dari ras kriket yang menguasai wilayah pegunungan dalam radius beberapa ribu kilometer dari Howling Moon Mountain. Kalian berlima adalah tanda besar dan mudah dikenali saat Anda melakukan perjalanan melalui hutan. Selama ada jangkrik, lokasimu akan terungkap. Harimau roh dan yang lainnya tercengang. Meskipun dia telah menghabiskan beberapa waktu di Wild Lion Ridge dengan monyet, dia belum pernah mendengar cara seperti itu. Berapa banyak jangkrik yang ada di hutan? Jumlahnya mungkin tak terhitung banyaknya. Ini berarti bahwa setiap gerakan yang mereka lakukan telah diawasi oleh musuh sepanjang waktu. Jangkrik biasa bahkan tidak bisa dianggap sebagai roh iblis. Namun, begitu mereka menjadi sadar, mereka memiliki metode komunikasi yang unik untuk ras Cicada dan dapat menyampaikan lokasi Anda ke pihak Tuan Chan Rui. Su Zimo mengangguk dalam diam. Tidak ada kesalahan. Dulu ketika mereka bersembunyi di gua pertama, Su Zimo sudah merasakan sesuatu yang aneh ketika mendengar jangkrik di luar gua. Dia merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah mereka sedang dimata-matai, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Sekarang, dia tahu di mana masalahnya. Apa yang harus kita lakukan? Rubah kecil khawatir. Menurut tikus itu, mereka telah dimata-matai sepanjang waktu dan akan ditemukan dimanapun mereka berada, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Lagi pula, ada jangkrik di mana-mana di hutan. Cara terbaik adalah meninggalkan radius Howling Moon Mountain untuk sementara. Su Zimo berkata dalam-dalam, begitu kita menerobos dari alam formasi inti dan menumbuhkan roh esensi kita untuk menjadi iblis jahat, kita dapat menyembunyikan aura kita dan mengubah penampilan kita. Jangkrik itu tidak akan bisa mengenali kita bahkan jika kita kembali ke sini. Saudaraku, kamu benar-benar pintar. Anda benar sekali. Tikus itu memujinya dengan tergesa-gesa. King mengerutkan alisnya. Namun, kami tidak tahu apa-apa tentang Howling Moon Mountain. Jika kita bergerak tanpa arah, kita akan ditangkap oleh orang Chan Rui itu bahkan sebelum kita meninggalkan Howling Moon Mountain. Su Zimo tidak menjawab dan hanya menoleh untuk melihat tikus itu dengan senyum palsu. Hati harimau roh bergerak dan tatapannya berubah tajam saat dia berkata dengan nada mengancam, tikus, bawa kami keluar atau, Tikus itu berkeringat dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan marah, saudara Batian. Alasan mengapa saya di sini adalah untuk memberi kalian peta Howling Moon Mountain. Tikus itu membuang peta yang terbuat dari kulit binatang saat berbicara. Namun, itu tidak datang secara pribadi dan setengah dari tubuhnya masih tersembunyi di dalam lubang, seolah siap untuk melarikan diri kapan saja, takut harimau roh akan menangkapnya. Su Zimo mengambil peta itu dan melihatnya sekilas. Terlepas dari medannya, peta tersebut bahkan memiliki beberapa informasi tentang wilayah di sekitar Howling Moon Mountain, ini terlalu penting bagi mereka. Dengan peta ini, mereka dapat dengan mudah memilih arah dan metode terdekat untuk meninggalkan Howling Moon Mountain. Sebelumnya, mereka berlari ke arah timur sepanjang jalan. Jika mereka melanjutkan ke arah itu, mereka tidak akan bisa meninggalkan Howling Moon Mountain bahkan setelah setengah bulan. Namun, setelah memeriksa dengan peta, mereka dapat melarikan diri dari tempat ini dalam beberapa hari jika mereka mengubah arah dan menuju ke selatan. Tikus, peta ini tidak palsu, kan? Harimau roh memandang curiga pada tikus itu dan bertanya, mengapa kamu begitu baik datang begitu jauh hanya untuk membantu kami? Su Zimo juga memperhatikan tikus itu ketika roh macan mengajukan pertanyaan. Kekhawatiran roh harimau bukannya tidak berdasar. Tikus itu menggosokkan kedua telapak tangannya dan berkata dengan malu, aku membawa kalian ke sini dan aku benar-benar merasa tidak enak atas semua yang terjadi nanti. Kami tidak saling berutang apapun setelah saya memberi Anda peta ini. Su Zimo merasa lega. Tidak ada tanda-tanda kepanikan di mata tikus itu, sepertinya dia tidak berbohong. Karena itu masalahnya, ayo bergerak sekarang. Su Zimo dapat merasakan bahwa jumlah roh iblis yang berkumpul semakin meningkat. Mereka tidak akan bisa melarikan diri jika ini terus berlanjut dan Chan Rui tiba dengan lebih banyak iblis jahat. Sebelum berangkat, Su Zimo menoleh dan menatap tikus itu. Apakah kamu tidak akan terlibat karena memberi kami peta? Saya baik-baik saja. Tikus itu melambai. Aku juga menemukan tempat ini melalui kemampuanku sendiri. Selama kalian tidak memberitahu, tidak ada yang akan tahu bahwa saya memberi Anda peta. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Su Zimo memimpin monyet dan yang lainnya keluar dari air terjun dan melarikan diri ke kejauhan. Sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Tikus itu melihat ke arah di mana kelompok Su Zimo berangkat dan bergumam. Itu menggali ke dalam lubang dan menghilang dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, Black Sand Ridge juga merupakan wilayah yang berdampingan dengan Howling Moon Mountain. Nama penguasa teritorialnya adalah monster pasir hitam dan bentuk aslinya tidak diketahui. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan, haus darah dan wilayahnya jauh lebih besar dari Howling Moon Mountain. Pada saat ini, kelompok Su Zimo menemukan sebuah gua terpencil di persimpangan Black Sand Ridge dan Howling Moon Mountain dan menetap sementara. Begitu mereka keluar dari wilayah Howling Moon Mountain, mereka bebas dari pelacakan ras kriket. Su Zimo mengatur formasi susunan dengan susah payah di sekitar gua sekali lagi untuk tindakan pencegahan keamanan. Monyet, roh macan, king dan rubah kecil berkultivasi di dalam dan kondisi mereka berangsur-angsur stabil. Perlahan, mereka berada dalam kondisi sempurna untuk terobosan mereka ke alam Naschen Sol kapan saja. Su Zimo menjaga pintu masuk gua tanpa bergerak, mencoba yang terbaik untuk menekan inti batinnya yang berputar dan inti emas yang berdenyut di perutnya. Tiba-tiba, matanya tersentak terbuka dan dia berbalik, merasakan sesuatu. Yang pertama menerobos adalah monyet. Aura monyet sudah mulai berubah. Gumpalan pingsan mungkin melanda ke bawah. Itu adalah kekuatan langit dan bumi. Meskipun hanya satu gumpalan, itu cukup menakutkan. Daging monyet terbelah dan bulunya rontok. Namun, segera setelah itu, lapisan daging baru tumbuh di atas satu sama lain dan seluruh tubuhnya menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Proses transformasi tubuh sangat menyakitkan. Tubuh monyet bergetar sepanjang waktu. Namun, dia memiliki ekspresi bangga dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Aura itu membuat tubuh harimau roh berubah juga. Mengaum. Tiba-tiba, roh harimau itu mengaum dan kembali ke wujud aslinya. Serangkaian suara berderak terdengar dari dalam tubuhnya saat itu mengembang dan ototnya membengkak. Tidak, King memulai terobosannya setelah harimau roh. Terobosannya memicu garis keturunan bifang yang ada di dalam tubuhnya dan tubuhnya berkobar dengan api hijau muda, auranya meningkat terus-menerus.
Rubah kecil adalah yang terakhir menerobos. Itu berbeda dari monyet, harimau roh dan king-king. Terobosan Little Fox menciptakan sedikit keributan dan kabut merah muda menyelimuti tubuhnya. Uap naik dengan aroma samar yang bisa menyihir pikiran seseorang. Su Zimo memperhatikan dengan ekspresi gugup. Terobosan alam formasi inti untuk mengolah esens spirit setara dengan berkomunikasi dengan langit dan bumi dan maju secara instan. Itu adalah tindakan menentang surga yang sangat berbahaya. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali orang yang meninggal pada tahap ini, baik itu setan atau pembudidaya manusia. Jika seseorang gagal dalam proses terobosan dari alam pendirian yayasan ke alam inti emas, meridian roh mereka akan tersentak dan energi roh mereka akan bubar seluruhnya. Namun, mereka memiliki kesempatan untuk hidup sebagai manusia. Tapi kegagalan dalam kemajuan dari alam core formation ke alam Naschen Soul akan mengakibatkan kematian instan. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Aura di sekitar monyet, roh macan, king-king dan rubah kecil berangsur-angsur menjadi stabil dan alis mereka yang berkerut menjadi rileks juga. Sejumlah besar tenaga hidup melonjak dari dalam tubuh mereka. Su Zimo tahu bahwa mereka berempat telah menjadi iblis jahat. Selanjutnya, giliran dia, Eternal Secret King, Chapter 802. Bab 802, Kedatangan Bahaya. Setelah 3 hari, alam kultivasi monyet dan 3 lainnya menjadi stabil dan mereka bangun satu demi satu. Mereka mengalami langit dan bumi melalui esens spirits dalam kesadaran roh mereka dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Dengan kultivasi esens spirit mereka benar-benar dalam keadaan ini dia dan dapat berkultivasi dengan melahap esensi siang dan malam. Ini setara dengan mereka yang meredam tubuh, tendon, dan tulang mereka serta memurnikan roh esens mereka menggunakan kekuatan langit dan bumi. Ini adalah level yang lebih tinggi daripada mengonsumsi daging. Pada titik kultivasi mereka ini, binatang iblis yang kuat akan membangkitkan ingatan garis keturunan dalam garis keturunan mereka. Kenangan silsilah mereka mungkin berisi teknik kultivasi untuk menyempurnakan jiwa seseorang atau beberapa seni iblis. Semakin kuat garis keturunannya, semakin baik hadiah dari ingatan garis keturunan mereka. Untuk binatang buas kuno dan binatang buas berdarah murni, mereka akan memiliki ingatan garis keturunan unik mereka sendiri. Meski monyet sudah bangun, matanya menyipit, seolah-olah sedang mengalami sesuatu. Asal-usul garis keturunannya tidak diketahui tapi pasti luar biasa. Matanya yang merah darah saja adalah buktinya. Harimau roh pada awalnya adalah binatang iblis biasa tanpa ingatan garis keturunan. Bahkan ketika dia mengolah manual Void Thunder di kemudian hari, dia hanya menjalani pertukaran sumsum darah yang meningkatkan kualitas dasar tubuhnya. Tapi saat ini, roh macan jelas dalam keadaan di mana dia menerima ingatan garis keturunan. Garis keturunannya berasal dari 4 cakar harimau di Astral Dragon Sputum Lair. 4 cakar harimau dimasukkan ke dalam tubuh harimau roh dan secara alami mewariskan kenangan garis keturunan mereka. Garis keturunan Bifang mengalir di dalam tubuh King-King dan dia secara alami memiliki ingatan garis keturunan juga. Rubah kecil juga memiliki banyak keterampilan rahasia dari garis keturunan ras rubah. Monyet dan 3 lainnya membutuhkan waktu untuk mencerna keadaan mereka saat ini sebagai iblis baru, bukan hanya untuk memahami ingatan silsilah mereka, mereka juga harus merasakan langit dan bumi menggunakan roh esens mereka. Mereka akhirnya bisa menyempurnakan senjata yang mereka peroleh dari Astral Dragon Sputum Lair juga. Pertama, pergi dan berkultivasi. Kami akan menjaga di sini. Monyet datang ke samping Su Zimo dan berkata, baiklah. Su Zimo tidak menolak dan menuju ke kedalaman gua. Dia mengambil posisi lotus dan menutup matanya untuk mengumpulkan ki dengan tenang. Tanpa sadar, sensasi aneh melonjak melalui hatinya. Meski matanya tertutup, dia sepertinya bisa melihat setiap sudut tubuhnya, termasuk organ dan meridiannya. Itu adalah sensasi misterius. Itu seperti penglihatan batin yang legendaris. Su Zimo bisa melihat 2 inti raksasa yang berputar perlahan. Salah satunya ada di dadanya, inti darah dengan cahaya merah. Yang lainnya ada di perutnya, inti emas dengan tatapan menyilaukan. Aura dari 2 inti raksasa itu sangat berbeda. Pada saat ini, kekuatan kedua inti berada pada batasnya dan mereka bergetar, seolah-olah mereka ingin melepaskan diri dari ruang inti mereka dan melonjak ke udara. Su Zimo merasakan gelombang kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Dia tidak pernah merasa bahwa surga dan bumi begitu dekat dengannya. Seolah-olah dia bisa merasakan nafas langit dan bumi serta denyut nadinya. Saat berikutnya, Su Zimo melihat lapisan kosong. Yang disebut kekosongan adalah belenggu dari langit dan bumi yang mengikat seorang kultivator. Berkultivasi berarti melawan langit dan menerobos alam untuk memperluas umur seseorang, mereka melepaskan diri dari belenggu yang diterapkan pada setiap makhluk hidup oleh surga dan bumi. Ada pepatah kuno di dunia kultivasi bahwa seseorang dapat melihat roh mereka selama mereka dapat menembus kehampaan. Terobosan kehampaan sebenarnya mengacu pada pembebasan belenggu itu. 2 inti raksasa di dalam tubuhnya adalah apa yang dia butuhkan untuk menerobos dan membebaskan dirinya. Su Zimo tidak lagi menekan dirinya sendiri. Inti batinnya berubah menjadi seberkas cahaya darah dan inti emasnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Keduanya meninggalkan ruang inti mereka pada saat yang sama dan melonjak ke lapisan kehampaan di dalam tubuhnya. Bang, bang. 2 ledakan raksasa meledak dalam kehampaan di atas inti dalam dan inti emasnya. Su Zimo bergidik, kekosongan juga bergetar, tetapi tidak ada yang aneh terjadi padanya. Inti dalam dan emasnya jatuh dan melayang di udara sesaat sebelum meluncurkan serangan lain ke atas. Bang, bang, bang. Kedua inti berbenturan dengan kehampaan tanpa henti dan melepaskan ledakan yang mengguncang bumi. Kekosongan bergetar dan akhirnya, riak muncul satu demi satu. Untuk makhluk sempurna biasa, mereka hanya memiliki 1 inti emas di dalam tubuh mereka ketika mereka menerobos kekosongan dan melepaskan diri dari belenggu. Namun, Su Zimo memiliki 2 inti. Tidak hanya itu, inti batinnya diciptakan melalui budidaya klasik mistik dari 12 raja iblis dari alam liar besar dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Inti emasnya mengandung esensi dari Tao yang abadi, Buddha, dan iblis juga. Tidak ada kekosongan atau belenggu yang dapat menahan ledakan kekuatan dari 2 inti tertinggi ini. Ini juga alasan mengapa relatif lebih mudah bagi paragon di antara makhluk sempurna untuk maju ke alam jiwa yang baru lahir. Kekuatan inti emas di dalam makhluk sempurna manapun yang bisa disebut sebagai teladan pasti lebih unggul dibandingkan yang lain. Semakin kuat kekuatan inti emas seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk menembus kehampaan. Tak lama kemudian, serangkaian retakan muncul di lapisan kekosongan dan berada di ambang kehancuran setelah semburan berulang dari inti dalam dan emas. Semuanya berjalan lancar, namun, ekspresi Su Zimo menjadi gelap. Untuk kultivator lainnya, bahaya menerobos ke alam Naschen Soul mungkin merupakan proses menerobos kekosongan.
Lagi pula, akan gagal jika mereka tidak bisa menembus lapisan kekosongan dan inti emas mereka akan pecah secara internal, menyebabkan kematian mereka. Namun, situasi Suzimo berbeda dari yang lain. Bahayanya mungkin datang setelah terobosan kehampaannya. Suzimo tidak berani terganggu dan fokus untuk menembus penghalang kehampaan dengan sepenuh hati. Bang, ledakan, bang. Akhirnya, ledakan keras bergema setelah serangan tanpa henti. Kekosongan hancur. Seketika, Suzimo merasakan beban terangkat dari tubuhnya, seolah belenggu yang tak terlihat telah putus. Glabelanya bersinar dengan titik terang. Tubuhnya terhubung ke surga dan bumi dan istana Niwan telah muncul. Suzimo melihat tubuh cahaya inkorporeal di dalam istana Niwan. Tubuh cahaya itu adalah jiwanya. Dia tidak akan bisa melihat keberadaan jiwanya jika dia tidak menembus kehampaan. Inti dalam dan emasnya masuk ke istana Niwan dan cahaya cemerlang memenuhi seluruh ruangan secara instan. Seluruhnya berwarna putih dan memantulkan istana di kedalaman glabelanya dengan sempurna. Segera setelah itu adalah pembentukan roh esensinya. Jiwa adalah inkorporeal dan objek jasmani yang menyerupai bayi akan terbentuk setelah Golden Core menyatu ke dalam jiwa. Itu adalah esens spirit. Suzimo mengeluarkan buah pengumpul roh dari tas penyimpanannya dan mengkonsumsinya. Buah pengumpul roh langsung meleleh di mulutnya dan bola esensi Ki melonjak ke platform rohnya. Dengan dorongan bola esensi Ki, inti dalam dan inti emas Suzimo mendorong jiwanya pada saat yang sama. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia merasakan bahaya. Secara alami tidak ada masalah bagi pembudidaya lain setelah inti emas mereka menyatu dengan jiwa mereka. Namun, tubuhnya tidak hanya mengandung Golden Core, dia juga memiliki Inner Core. Dengan kata lain, kemungkinan hasil jika Golden dan Inner Core-nya berjuang untuk jiwanya pada saat yang sama adalah sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu, dia merasakan serangkaian rasa sakit yang luar biasa dari jiwanya. Suzimo melolong kesakitan dan pingsan dengan kepala menghadap ke udara. Tubuhnya gemetar tak terkendali saat ia melingkar dengan ekspresi pucat. Monyet dan yang lainnya pada awalnya menyempurnakan senjata mereka di pintu masuk gua. Mereka semua terlonjak kaget saat mendengar keributan itu. Tuan muda, rubah kecil berteriak dengan ekspresi bingung dan berlari ke arah Suzimo. Jangan pergi, monyet menahannya dengan ekspresi muram di wajahnya. Jika dia menerima gangguan eksternal pada saat seperti ini, ada kemungkinan dia tidak akan berhasil melewati kesusahan. Eternal Secret King, Chapter 803. Bab 803, Raja Iblis ke-8. Monyet tidak salah, tidak ada yang bisa membantu Suzimo saat ini. Bahayanya datang secara internal. Dengan kata lain, itu adalah pilihannya. Jika dia memilih untuk menyerah pada inti dalam yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, inti emasnya dapat menyatu dengan jiwanya dan menciptakan roh esensi dengan lancar. Namun, dia marah. Ini adalah teknik kultivasi yang diberikan kepadanya oleh Dai Yue. Itu juga merupakan dukungan terbesarnya yang membantunya mencapai tempatnya sekarang. Inti dalam mewujudkan perasaan khusus untuk Suzimo. Itulah alasan mengapa dia tidak pernah goyah atau mempertimbangkan untuk menyerahkan inti batinnya meskipun kutukan dunia, penghinaan dari orang luar dan keburukan menjadi seseorang dari ras asing. Demikian pula, dia bisa membentuk roh esensi jika dia menyerah pada inti emasnya dan menggabungkan inti dalam dengan jiwanya. Namun, itu berarti Suzimo akan menjadi iblis sepenuhnya. Dia tidak mau melakukan itu juga. Dalam keadaan di mana jiwanya diperjuangkan oleh dua inti tertinggi, itu sangat berbahaya dan jiwanya bisa hancur kapan saja. Suzimo tidak dapat diganggu lagi dan mengeluarkan buah pengumpul roh dari tas penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa pikir panjang. Paling-paling, 2 buah pengumpul roh diperlukan bagi para pembudidaya untuk membentuk roh esensi mereka. Tidak akan ada efeknya bahkan jika lebih banyak dikonsumsi. Namun, Suzimo tidak peduli saat ini dan mengeluarkan semua buah pengumpul roh di tas penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang penting jika dia tidak bisa melewati cobaan ini. Buah pengumpul roh berubah menjadi aliran esensi Ki dan melonjak langsung ke platform rohnya. Inti dalam dan emasnya bertarung lebih intens. Bola cahaya ilusi di platform rohnya secara bertahap terkoyak menjadi 2 oleh kekuatan yang berbeda dan Suzimo hampir pingsan ketika rasa sakit itu membakar ke dalam jiwanya. Perpecahan jiwanya menyebabkan kerusakan cepat pada kekuatan hidup di dalam tubuhnya. Setiap bagian jiwanya yang hilang akan menimbulkan masalah besar bagi tubuhnya. Apalagi fakta bahwa jiwanya terbelah menjadi 2 sekarang. Kesadaran Suzimo berangsur-angsur tenggelam ke dalam jurang tak berujung terus-menerus. Saat itu, percikan menyala di jurang yang gelap. Itu adalah bunga yang terbakar dengan api. Itu adalah Saraca Flower Dai Yue yang ditinggalkan untuknya. Bunga Saraca mekar di pohon Ashoka. Pohon Ashoka adalah salah satu dari 3 pohon suci agama Buddha. Legenda mengatakan bahwa Buddha tercerahkan di bawah pohon Ashoka. Kekuatan hidup yang kuat yang terkandung dalam bunga Saraca adalah hal yang memungkinkan inti emas Suzimo pulih sepenuhnya saat itu. Sekarang hidupnya tergantung pada seutas benang, bunga Saraca telah muncul kembali. Bunga Saraca mengangkat jiwanya dan terus bangkit, membebaskan diri dari jurang yang gelap. Kelopak bunga Saraca layu saat berkobar. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kaya terpancar saat membakar dan memperbaiki 2 bagian jiwa yang tidak lengkap. Setelah beberapa waktu, bunga Saraca terbakar sepenuhnya dan kekuatan hidup yang sangat besar yang dimilikinya menyembuhkan 2 bagian jiwa yang tidak lengkap sepenuhnya. Meskipun jiwa terkoyak menjadi 2, itu menjadi 2 jiwa utuh setelah pengasuhan dari kekuatan hidup bunga Saraca. Inti dalam dan emas menyatu di dalamnya. 2 tubuh cahaya inkorporeal secara bertahap terwujud. Lampu pelangi memenuhi langit di atas platform roh dan 2 bayi mengambil posisi teratai. Wajah mereka berangsur-angsur terbentuk dan bersinar dengan cahaya ilahi yang berputar di sekitar mereka. Mereka terlihat persis sama dengan Suzimo. Bentuk bayi adalah yang paling dekat dengan langit dan bumi. Itulah alasan mengapa janin dapat menjamin keberlangsungan hidup bahkan ketika ia tidak dapat bernapas di dalam ruang tertutup di dalam rahim ibunya. Ranah Naschen Sol mewakili niat seseorang untuk kembali ke akarnya. Kedua bayi itu duduk di setiap sisi dan setelah dia mati lebih dekat, orang akan dapat melihat perbedaan di antara mereka berdua. Bayi di rambut itu memiliki rambut merah semerah darah. Wajahnya memiliki garis-garis keras dan ada aura setan di sekitarnya. Meskipun dalam bentuk bayi, itu memberikan sedikit rasa otoritas dari ekspresinya. Bayi di sebelah kanan dipenuhi rambut hitam dan terlihat jauh lebih terpelajar dan lemah. Auranya juga unik, dengan sedikit ki abadi, sifat iblis, serta cahaya Buddha tak terlukiskan. Bayi di sebelah kiri dibentuk oleh inti dalam. Bayi di sebelah kanan dibentuk oleh Golden Core. Kesuksesan. Meskipun Saraca Flower telah bubar, Suzimo berhasil berkultivasi ke alam Naschen Sol dengan sukses.
Selain itu, ada dua bayi di platform rohnya. Bayi berambut merah itu memimpin dan mengendalikan platform roh untuk mempertahankan benteng Istana Niwan. Tiba-tiba, aura Suzimo berubah dan rambutnya yang semula hitam berangsur-angsur berubah menjadi warna darah. Itu sangat menyeramkan, seolah-olah rambutnya disuntik dengan darah segar. Jantung Suzimo berdetak kencang. Sisik-sisik kecil muncul satu demi satu di tubuh bayi berambut merah itu dan melapisi tubuhnya sepenuhnya. Dua tanduk muncul di kepalanya dan aura yang dipancarkannya menjadi sangat menakutkan. Bersamaan dengan itu, transformasi serupa terjadi pada tubuh Suzimo. Hanya satu pemikiran yang diperlukan untuk dragonifikasi Suzimo. Setelah itu, bayi berambut merah mundur ke sudut dan bayi berambut hitam mengambil posisi teratai di tengah platform roh. Di dalam gua, rambut merah Suzimo berangsur-angsur pulih dan kejahatan, ki iblis di sekitarnya menghilang tanpa jejak, dia tampak seperti bukan milik dunia fana. Monyet dan tiga lainnya mengelilingi Suzimo dan memandangnya dengan ekspresi tercengang. Metodenya terlalu mengejutkan. Saat dia maju ke alam Naschen Sol, Suzimo mampu mengubah penampilannya sesuka hati dan bahkan bisa mengubah auranya. Aku baik-baik saja sekarang. Perlahan-lahan, dia membuka matanya dan tersenyum pada empat wajah di sekelilingnya. Beberapa dari mereka akhirnya lega ketika mendengar itu. Suzimo tersenyum tipis. Kalian dapat terus berkultivasi dan menstabilkan alam kultivasi kalian sambil menyempurnakan senjata kalian. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Baiklah, monyet dan yang lainnya merasa lega saat melihat kesejahteraan Suzimo dan berpencar untuk berkultivasi. Suzimo menutup matanya lagi dan kegembiraan muncul di hatinya dalam gelombang. Dia telah menerima terlalu banyak perubahan pada kemajuannya ke alam jiwa baru lahir. Pertama, umurnya diperpanjang. Di alam Naschen Sol, umur seorang kultivator manusia menjadi 1000 tahun dari aslinya 500 tahun, itu 2 kali penuh. Juga, ada peningkatan kekuatan tempur. Setelah roh esensi dibudidayakan, seseorang dapat menggunakannya untuk merasakan surga dan bumi dan memanfaatkan kekuatan Dharma sambil melepaskan berbagai seni Dharma. Dia juga bisa mulai mengembangkan banyak teknik kultivasi lainnya. Untuk kultivasi keabadiannya, ia memiliki 2 teknik kultivasi roh tingkat surga, manual guntur ungu dan sutra rulai hari besar. Untuk kultivasi iblisnya, konten lengkap dari bagian ke-8 dan ke-9 dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar, bagian roh yin dan yang, muncul dalam ingatannya. Seperti yang diharapkan Suzimo, ada Raja Iblis kuno yang terkait dengan isi bagian roh yin dan yang. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Raja Iblis kuno adalah Raja Naga. Raja Iblis ke-8 telah muncul. Bagian roh yin berfokus pada penyempurnaan roh. Baik itu roh yin berambut merah atau roh esens berambut hitam, keduanya berbentuk bayi dan sangat rapuh. Mereka bahkan tidak bisa menahan elemen, apalagi pedang dan pedang. Roh esensi akan mati dengan mudah begitu ia meninggalkan tubuh. Itulah alasan mengapa keabadian atau kultivasi iblisnya, prioritas Suzimo selanjutnya adalah menyempurnakan jiwanya. Klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar mengatakan bahwa ketidakmurnian roh yin harus disempurnakan sehingga bisa menjadi roh murni yang tanpa yin, yang dikenal sebagai roh yang. Untuk kultivasi keabadian, ada pepatah mengembalikan roh ke kehampaan dan itulah alasan mengapa alam pembalikan void muncul setelah alam jiwa baru lahir. Baik itu roh yang atau roh esensi dari alam void reversion, mereka tidak takut akan unsur-unsur dan benar-benar bebas dari belenggu tubuh fisik, dapat menjelajahi dunia luar dengan mudah. Bahkan, mereka bisa mengambil alih tubuh seseorang. Eternal Secret King, Chapter 804. Bab 804, segera. Tidak ada catatan keterampilan rahasia atau seni Dharma ras naga yang dimaksudkan untuk membunuh dalam bagian roh yin. Di antara mereka, ada teknik penyempurnaan roh dari Raja Naga Desolate Ocean dan itu menggambarkan bagaimana seseorang harus mengkonsumsi esensi siang dan malam untuk memperkuat tubuh dan garis keturunan mereka. Dalam keadaan normal, Suzimo akan menghadapi kesulitan besar dalam mengolah bagian roh yin. Sebelumnya, jika Dai Yue tidak membimbingnya dari samping, tidak mungkin dia bisa memahami bagian penguatan tulang, transformasi tendon, dan tempering tubuh dalam beberapa tahun yang singkat. Sebelum dia pergi, dia juga menyebutkan bahwa akan sulit bagi Suzimo untuk melanjutkan kultivasinya setelah kepergiannya. Itu juga kebenarannya. Kemudian, untuk bagian penyempurnaan organ, Suzimo menemui kemacetan besar dan macet untuk waktu yang lama. Jika dia tidak terbangun di tengah malam karena kecelakaan aneh dan mendengar suara harimau dan macan tutul, dia tidak akan sampai ke tempat dia berada hari ini. Esensi dan rahasia bagian penyempurnaan organ berasal dari binatang iblis biasa seperti harimau dan macan tutul. Namun, bagian roh yin berasal dari Raja Naga. Hampir tidak mungkin bagi seorang kultivator untuk mengolah teknik pemurnian roh dari Raja Naga. Bahkan dengan pemahamannya yang mendalam tentang Tao yang abadi, Buddha, dan iblis, akan sulit bagi Suzimo untuk memahami bagian roh yin. Namun, secara kebetulan, Suzimo pernah mengonsumsi setengah telur naga, mengolah seni dragonifikasi kuno di kemudian hari, dan mengonsumsi darah naga selama 20 tahun untuk mengolah mata naga iluminasi. Garis keturunan ras naga sudah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Saat ini, Suzimo dapat dianggap sebagai makhluk setengah dari ras naga. Tidak sulit baginya untuk memahami semua yang disebutkan di bagian roh yin. Selain itu, dia akan membutuhkan lebih sedikit usaha untuk mengembangkan bagian roh yin. Meskipun Dai Yue adalah dewa dan metodenya luar biasa, bahkan dia mungkin tidak mengharapkan hasil ini bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, roh yin berambut merah duduk di dalam panggung roh Suzimo dan mengendalikan tubuhnya. Suzimo melambaikan tangannya dan sebuah cermin yang terbuat dari air terbentuk. Di dalam cermin, dia melihat rambut merahnya dan sepasang mata yang bersinar dengan kilatan setan. Dia terlihat sangat jahat. Meski berwujud manusia, tidak akan ada iblis jahat yang meragukan identitasnya. Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri dengan ekspresi puas. Penampilannya saat ini lebih cocok baginya untuk berkeliaran di lembah 1000 setan dan akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Little Fox bergegas mendekat dan bertanya dengan prihatin ketika dia melihat Suzimo sudah bangun. Saya baik-baik saja. Dia tersenyum lembut. Kalian, teruslah berkultivasi. Jangan khawatirkan aku. Sudah kubilang pada kalian bahwa Fes pasti akan baik-baik saja. Harimau roh tertawa dan merasa lega. Mudah dikatakan di belakang. Monyet cemberut dan berjalan ke samping sambil terus berkultivasi. Mereka semua baru saja membentuk esens spirit mereka dan menjadi iblis-iblis, ada banyak hal yang harus mereka biasakan. Mereka tidak hanya harus terbiasa dengan perubahan pada tubuh mereka, mereka juga harus menyempurnakan senjata mereka. Sebuah tongkat panjang berkarat disandarkan di depan monyet, itu menjulang tinggi ke langit dan bahkan lebih tinggi darinya. Batang itu dipenuhi karat dan terlihat sangat umum.
Namun, tongkat ini ditemukan kembali di Astral Dragon Sputum Lair. Lebih jauh lagi, bahkan Lin Xuanji tampak seperti dia tercengang saat melihat tongkat ini. Ada alasan sederhana kenapa monyet memilih joran ini. Ketika dia pertama kali melihat tongkat ini, dia merasakan isyarat dari hal yang tidak diketahui. Glabella monyet bersinar dan kesadaran rohnya menyebar dan menelan tongkat itu. Dia mulai menyempurnakannya dan meninggalkan jejak unik dari kesadaran rohnya di atasnya. Dia bermaksud untuk menyempurnakan tongkat ini sebagai senjata darmik takdirnya. Di sisi lain, roh macan sedang menyempurnakan senjata darmiknya sendiri juga. Senjata darmik yang dia peroleh di Astral Dragon Sputum Lair tidak lain adalah 4 cakar harimau. Awalnya, dia mengira keempat cakar harimau telah menyatu dan menghilang ke dalam tubuhnya. Hanya setelah dia menjadi iblis jahat dia bisa merasakan keberadaan 4 cakar harimau. Harimau roh mengedarkan roh esensinya dan dia mencengkeram tinjunya dengan tangan gemetar. Di celah antara buku-buku jarinya, cakar putih giok dan hampir transparan dengan aura dingin menembus dagingnya perlahan dan menonjol keluar. Itu ramping, panjang dan tajam, seperti belati. Ada 2 cakar di setiap buku jari. Secara naluriah, harimau roh itu menggores keempat cakar satu sama lain dengan lembut. Dentang, percikan terbang kemana-mana. Suara logam terdengar saat cakar melakukan kontak. Mata harimau roh melebar saat dia melihat keempat senjata yang menonjol dari buku-buku jarinya. Dia diam-diam senang ketika dia merasakan aura tajam yang mereka pancarkan. Keempat cakar pasti bisa dianggap tidak bisa dihancurkan. Selanjutnya, keempat senjata darmik menyatu sempurna dengan tubuhnya dan dia dapat menggunakannya seperti bagian dari tubuhnya. Dia secara alami dapat melepaskan kekuatan tempurnya ke potensi terbesarnya. Kipas bulu hijau biru melayang di depan King. Melalui augmentasi esens spiritnya, api membakar di sekitar kipas bulu dan menyempurnakannya terus-menerus. Kipas bersinar dengan warna hijau giok murni. Alasan mengapa dia memilih kipas ini adalah karena bulu di atasnya diambil dari Bifang. Setengah dari garis keturunan yang mengalir di dalam tubuh King berasal dari Bifang juga. Tidak ada yang lebih cocok darinya untuk menggunakan kipas hijau biru. Monyet dan 3 lainnya semuanya memiliki metode berbeda untuk menyempurnakan senjata dharma mereka. Saat ini, payung hitam pekat melayang di atas kepala rubah kecil. Dia memiliki ekspresi muram dan akan mendongak dari waktu ke waktu untuk memuntahkan jejak bubuk dengan aroma yang samar. Serbuk itu menyelimuti payung hitam pekat itu dan meninggalkan jejak esens spiritnya. Retakan, retakan, retakan. Saat itu, suara retak bergema di seluruh gua seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Jantung monyet berdetak kencang dan dia memelototi tongkat di depannya dengan tatapan cerah. Suara retak datang dari tongkat di depannya. Setelah penyempurnaan terus-menerus dari roh esensinya, sesuatu akhirnya terjadi pada tongkat di hadapannya. Sepotong besar karat pecah dan cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari dalam dan menyebar perlahan. Seketika, cahaya keemasan menekan aura cakar harimau roh, kipas hijau biru King dan payung hitam pekat Little Fox. Bahkan formasi susunan yang dipasang di pintu masuk gua hampir tidak bisa menahan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan melonjak ke langit. Swoosh. Potongan karat pada tongkat itu akhirnya jatuh dan memperlihatkan tubuh emas dari tongkat itu. Cahaya keemasan berangsur-angsur meredup. Sebuah kata kecil terukir di tempat karat jatuh, segera. Segera, segera, mendominasi. Nama yang bagus. Monyet mengangkat kepalanya sambil tertawa dan mengeluarkan tongkat di depannya. Dia menari dengan itu, senang. 1000 mil jauhnya dari sini, di Blackwind Ridge, beberapa ratus setan melintasi hutan dengan kekuatan besar. Semua binatang iblis di sekitarnya sudah lama melarikan diri setelah mendengar mereka. Di antara beberapa ratus setan, ada 8 setan banteng berotot di tengah yang mengangkat kereta udara terbuka raksasa. Mereka mendengus saat mereka maju dengan mantap. Di sekitar kereta raksasa itu bahkan ada puluhan iblis-iblis tingkat rendah. Semua orang mengelilingi pusat. Di gerbong, ada seorang pemuda berwajah pucat berjubah hitam dengan mata mabuk. Dia berbaring di atas lutut seorang wanita yang mengenakan kerudung dengan sosok yang menggairahkan. Telinga wanita itu tajam, dia jelas bukan manusia. Namun, dia sangat cantik dan menawan. Dia memegang seikat anggur yang menyerupai mutiara giok hijau dengan tangan kirinya dan tersenyum saat dia memberikannya kepada pemuda berjubah hitam itu. Setelah itu, dia menyesap seteguk anggur dan mencondongkan tubuh sedikit ke depan sebelum mencium bibir pria berjubah hitam itu. Dia menjulurkan lidahnya dengan lembut dan membiarkan anggur mengalir. Pria itu memiliki ekspresi mabuk saat dia menikmati dirinya sendiri, menikmati aroma harum wanita itu. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di langit yang jauh dan menghilang seketika. Mata pria berjubah hitam itu terbuka dan bersinar terang, tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Dia melihat ke atas dan melengkungkan bibirnya, mencengkeram dada wanita itu dengan keras saat dia berkata dengan santai, ayo kita lihat semuanya. Eternal Secret King, Chapter 805. Bab 805, Kesadaran Roh yang Menakutkan. Di dalam gua, monyet bersemangat dan mencengkeram iminen dengan kedua tangannya saat dia menari dengan lincah. Bayangan batang muncul di mana-mana dengan cara yang memusingkan. Meskipun keributan yang disebabkan oleh iminen sangat signifikan, Suzimo tidak menyadarinya. Pada saat itu, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Setelah dia maju ke alam Naschensol, perubahan terjadi pada daging, tendon, tulang, garis keturunan, dan organnya. Ketika dia menerobos kehampaan dan membentuk roh esensinya, itu setara dengan dia yang terhubung ke langit dan bumi. Bahkan tanpa Suzimo mengendalikannya secara sadar, tubuhnya menjadi lebih kuat dan bahkan lebih menakutkan di bawah pengaruh kekuatan Dharma. Tentu saja, ini adalah sebuah proses. Beberapa pembudidaya mungkin membutuhkan setengah tahun, beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Namun, Suzimo memperhatikan bahwa proses transformasinya terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah angin topan dahsyat beriak di sekujur tubuhnya dan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat. Dia semakin kuat setiap detik. Ini adalah teror dari spirit esens gandanya. Satu esens spirit akan menghasilkan kekuatan Dharma yang dapat meningkatkan garis keturunan dan fisik seorang kultivator. Dua esens spirit menyebabkan augmentasi menjadi lebih jelas dan terjadi lebih cepat. Selain itu, dua roh esensi yang dikembangkan oleh Suzimo sangat kuat sejak awal. Pada saat itu, roh yin berambut merah mengambil tempat utama di tengah platform roh. Esens spirit berambut hitam mengambil posisi lotus di sudut. Suzimo menemukan bahwa aspek yang benar-benar menakutkan dari memiliki dua esens spirit adalah bahwa keduanya dapat berkultivasi pada saat yang sama tanpa mempengaruhi yang lain. Pada saat itu, roh yin berambut merahnya telah mulai berkultivasi di bagian roh yin dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar. Esens spirit berambut hitam di sudut juga telah memulai di Purple Thunder manual.
Dengan cara ini, tak satu pun dari roh esens akan jatuh di alam kultivasi mereka. Di permukaan, Su Zimo berada di ranah Naschen Soul tahap awal. Namun, kekuatan esens spiritsnya pasti di atas Naschen Soul tahap awal. Selain itu, dia memiliki banyak kartu truf di lengan bajunya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah jauh melampaui tahap awal Naschen Souls. Sekarang dia berada di alam Naschen Soul, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan jika dia melawan Void Reversion tahap awal atau bahkan beberapa iblis-iblis tingkat menengah yang lebih lemah. Void Reversion Realm, Su Zimo bergumam pelan dengan niat dingin. Dao Beng Xuan Yu berada di ranah Void Reversion. Kembali ke reruntuhan kian besar, Dao Beng Xuan Yu mengabaikan kapasitasnya sebagai Void Reversion dan ikut campur dalam pertarungan memperebutkan buah vermilion untuk membunuh Su Zimo. Pergelangan tangan Su Zimo tidak hanya terputus, inti dalamnya hancur, inti emasnya hancur dan kultivasinya benar-benar lumpuh. Itu juga karena Dao menjadi Xuan Yu bahwa 13 kota di negara Yan kemudian dibantai, mengakibatkan keadaan tunawisma dan melarat dari warga negara Yan. Karena itu, Su Hong terkuras secara mental dan akhirnya meninggal karena cobaan itu. Untuk menyelamatkan Su Zimo, keranjang pemblokir api rubah kecil, satu-satunya barang yang ditinggalkan ibunya, diambil oleh Dao Beng Xuan Yu juga. Su Zimo mengingat semuanya. Tentu saja, dia juga tahu betul bahwa meskipun dia memiliki dua essence spirit, membawa garis keturunan ras naga di tubuhnya dan memiliki banyak kartu truf, dia bukan tandingan Dao Beng Xuan Yu saat ini. Namun, begitu dia berkultivasi ke alam Naschen Soul pertengahan, tahap akhir atau bahkan disempurnakan, dia yakin bahwa dia bisa menghadapi Dao Beng Xuan Yu. Waktu berlalu secara bertahap. Setelah kegembiraan awal mereka menyempurnakan senjata mereka, monyet dan yang lainnya duduk diam dan berkultivasi dengan baik juga. Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan kursi teratai yang tampaknya sudah usang. Glabelanya bersinar redup dan menyapu kursi teratai tua. Seketika itu menghilang dan memasuki kesadaran Su Zimo. Sudah waktunya untuk menyempurnakan Creation Green Lotus. Tiba-tiba, telinga Su Zimo berkedut dan dia mengerutkan kening. Tampaknya ada banyak binatang iblis yang menuju ke arah mereka. Burung dan binatang buas berkeliaran di lembah seribu setan dan itu normal bagi binatang buas untuk lewat. Su Zimo tidak yakin binatang iblis itu juga datang untuk mereka. Selain itu, binatang iblis itu jelas berasal dari punggungan pasir hitam. Seharusnya tidak ada permusuhan antara mereka dan Black Sand Ridge. Apa latar belakang dari binatang iblis ini? Dengan itu, Su Zimo mengeluarkan energi misterius dari glabelanya dengan satu pikiran dan menyebar keluar seperti riak air. Dia membeku sesaat dan langsung tercerahkan. Jika dia tidak salah, itu seharusnya adalah kesadaran roh yang datang dengan kultivasinya dari roh esensi. Jika panca indera tubuh adalah penglihatan, suara, penciuman, rasa dan penglihatan, maka kesadaran roh adalah indera dari roh esensi. Meskipun itu hanya satu indera, itu mencakup penggunaan panca indera. Meskipun Su Zimo terhalang oleh gua dan tidak dapat melihat semua yang terjadi di luar, dia dapat merasakan segala sesuatu di luar gua menggunakan kesadaran rohnya. Kesadaran rohnya bahkan bisa merasakan seekor semut merayap di bawah lumpur dalam radius 5 km. Itu adalah sensasi misterius. Melalui indera kesadaran rohnya, Su Zimo dapat dengan jelas melihat seperti apa semut itu dan setiap helai rambut di antena dan kakinya. Panca indera ada secara bawaan dan dapat ditemukan bahkan pada manusia. Karena itu, ada banyak larangan untuk panca indera. Misalnya, sehelai daun dapat menghalangi penglihatan seseorang. Namun, kesadaran roh tidak menghadapi masalah semacam itu. Kesadaran roh menyerupai aliran air yang menembus setiap pori. Bahkan jika ada sehelai daun di depan mata seseorang, kesadaran roh akan menyelimuti daun tersebut dan bahkan dapat melihat setiap pola terukir di bagian belakang daun. Meskipun Su Zimo bisa mendengar keributan di luar sekarang, dia tidak bisa melihat siapa orang yang membuat keributan itu. Namun, kesadaran rohnya bisa. Su Zimo menyebarkan kesadaran rohnya dan mengulurkannya ke depan untuk memeriksa. 5 km, 10 km, 25 km. Jari-jari kesadaran roh Su Zimo terus meluas. Setelah 50 km, Su Zimo merasa bahwa roh esensinya berada pada batasnya dan kesadaran rohnya melemah, tidak dapat meluas lebih jauh. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia menyadari sesuatu, kesadaran rohnya hampir hilang karena syok. Dari sebuah buku kuno di dasar lembah pemakaman naga, dia pernah membaca tentang beberapa catatan yang menggambarkan kesadaran roh. Untuk Naschen Soul biasa, radius kesadaran roh mereka hanya sekitar 5 km. Mereka sudah dianggap kuat jika bisa menjangkau hingga radius 10 km. Siapapun yang bisa mencapai 15 km semuanya dianggap sebagai paragon. Penjelmaan monster langka bisa mencapai radius 20 atau 25 km. 50 km adalah radius kesadaran roh dari Void Reversions. Pada saat ini, Su Zimo baru saja maju ke ranah Naschen Soul. Namun, kesadaran rohnya dapat meluas hingga radius 50 km, itu sebanding dengan kesadaran roh dari pembalikan Void. Selain itu, ini hanyalah radius kesadaran roh dari roh Yin yang berambut merah. Jari-jari kesadaran roh Essence Spirit berambut hitam juga sekitar 50 km. Jika dia bisa menggabungkan kekuatan dari dua Essence Spirit bersama-sama, dia mungkin bisa menyebarkan kesadaran rohnya hingga radius 100 km. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan diri. Dia telah melihat kelompok binatang iblis dengan kesadaran rohnya. Melalui selubung kesadaran rohnya, Su Zimo bisa melihat penampilan setiap binatang iblis dan bahkan alam kultivasi mereka, dia bahkan bisa merasakan aura yang mereka pancarkan. Dia melihat pemuda berjubah hitam yang bergembira duduk di gerbong di tengah banyak binatang iblis. Pemuda berjubah hitam itu tampaknya dilindungi oleh penghalang yang tidak bisa ditembus oleh kesadaran roh Su Zimo, dia juga tidak bisa melihat latar belakang pemuda berjubah hitam itu. Ketika Su Zimo melewati pemuda berjubah hitam itu, yang terakhir sepertinya merasakan sesuatu. Kejelasan kembali ke mata pemuda berjubah hitam itu saat dia melirik ke sisi ini dengan sikap santai. Setelah itu, dia menatap wanita di sampingnya dengan tatapan mabuk dan berkata dengan penuh nafsu, "Cantik, minum. Minum." Eternal Secret King, Chapter 806. Bab 806, Tuan Muda dari Bukit Pasir Hitam. Pria muda berjubah hitam itu tampak seperti benar-benar tenggelam dalam kemeriahan dengan wanita di sampingnya. Sesaat kemudian, ketika kesadaran roh yang menyelubunginya memudar seperti pasang surut, pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba duduk tegak. Kejelasan kembali ke matanya saat dia menggosok dagunya dengan ekspresi dingin, bergumam, menarik. "Ada apa, Tuan Muda?" Tubuh menggairahkan wanita menempel erat ke pemuda berjubah hitam. Dia menggosok tubuhnya dengan lembut dan bertanya dengan nada menggoda dengan nada genit. Bibir pemuda berjubah hitam itu melengkung saat dia berkata dengan senyum palsu, "Tidak banyak."
Seseorang menyebarkan kesadaran rohnya sebelumnya dan memindai saya. Bodoh sekali. Wanita itu mendengus dan berkata dengan sikap seperti calo, tidak kusangka ada seseorang yang berani memeriksa tuan muda kita di punggungan pasir hitam. Apa dia tidak tahu aturan sama sekali? Karena orang ini tidak tahu aturan apapun, aku bisa mengajarinya padanya. Pria muda berjubah hitam itu berkata dengan sikap santai. Namun, ada niat membunuh dalam nadanya. Pelindung Cha. Di sini, dua iblis-iblis tingkat rendah di samping pemuda berjubah hitam itu muncul dalam sekejap. Pemuda berjubah hitam membuka peta dan menandai lokasi sebelum berkata dengan suara yang dalam, bawa beberapa orang dengan cepat dan kelilingi tempat ini terlebih dahulu. Jangan biarkan siapapun pergi. Dipahami, kedua pelindung itu membawa lebih dari 10 iblis jahat bersama mereka dan berjalan-jalan di hutan dengan teknik gerakan mereka, menyerang dengan kecepatan penuh. Pemuda berjubah hitam itu duduk di gerbongnya dan menuju ke arah dengan santai. 1 jam kemudian, rombongan pemuda berjubah hitam tiba di tempat tujuan dengan megah sementara pelindung Si dan Cha bergegas ke sisinya. Tuan muda, tidak ada yang meninggalkan tempat ini selama periode waktu ini. Kedua pelindung saling bertukar pandang, keduanya bisa melihat kebingungan di mata yang lain. Meskipun mereka telah mengepung tempat itu kosong dengan beberapa bukit. Bahkan tidak ada hantu, apalagi orang. Pemuda berjubah hitam itu berdiri dan mengamati sekelilingnya, juga mengerutkan kening. Perasaannya tidak mungkin salah. Cahaya keemasan dan kesadaran roh yang memindai dia pasti berasal dari area ini, bagaimana tidak ada apa-apa di sini. Mungkinkah orang itu menyelinap lebih dulu setelah menyadari sesuatu? Itu tidak masuk akal. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu menjadi gelap. Dia tidak mengungkapkan permusuhan atau niat membunuh ketika kesadaran roh yang tidak dikenal mengamatinya, mungkinkah orang itu begitu berhati-hati untuk segera melarikan diri? Glabella pemuda berjubah hitam bersinar dan dia menyebarkan kesadaran rohnya dalam radius 500 meter. Dia memindai berulang kali dan mencoba mencari petunjuk. Meskipun pelindung Si dan Cha tidak berekspresi saat mereka berdiri tegak dengan tangan di samping, keduanya mengutuk secara internal. Mereka telah memindai area itu beberapa kali sebelumnya dan bahkan tidak ada semut di sekitarnya, apalagi manusia. Sesaat kemudian, pemuda berjubah hitam itu menarik kembali kesadaran rohnya dan melihat ke kaki bukit tidak jauh dari situ. Ekspresi mengejek melintas di matanya saat dia berkata dengan santai, ayo keluar. Teknik penyembunyian visual itu tidak akan berhasil melawan saya. Ada ratusan binatang setan berkumpul di sekitarnya. Mereka semua mengikuti tatapan pemuda berjubah hitam itu tetapi mereka tidak melihat apa-apa, hanya sebuah bukit tandus. Tiba-tiba, bukit itu sepertinya telah berubah menjadi layar air dan riak muncul. Beberapa orang keluar berturut-turut, salah satunya bertubuh tinggi dengan lengan lebih panjang dari lututnya. Dia membawa batang berkarat di pundaknya dan memiliki ekspresi sombong, seolah-olah dia meremehkan segalanya. Salah satunya bertubuh tinggi, berotot, dan berjalan seperti huligan. Tatapannya mengungkapkan kekuatan yang tak terbatas seolah-olah dia adalah raja dari semua binatang. Dua lainnya adalah wanita cantik tiada taraf. Salah satunya memegang kipas dan memiliki sosok ramping yang montok, kakinya yang panjang sangat mencolok. Yang lainnya mengenakan gaun merah menyala dan terlihat sangat jinak dengan fitur halus. Matanya berbinar seperti air dan dia menggerahkan dengan kulit yang sempurna. Namun, dia membawa payung hitam pekat raksasa di tangannya yang terlihat sangat kontras dibandingkan dengan sikapnya. Banyak binatang iblis tersentak dan membeku sesaat ketika mereka melihat wanita dengan payung. Dia terlalu cantik, dia sangat cantik sehingga mereka kehilangan akal. Wanita di samping pemuda berjubah hitam itu juga cantik luar biasa di Black Sand Ridge. Namun, dia memucat dibandingkan di depan wanita muda ini. Mata pemuda berjubah hitam itu menyala ketika dia melihat kedua wanita itu. Namun, tatapan wanita di sampingnya menjadi dingin. Saat itu, orang lain berjalan keluar dari bukit. Orang ini mengenakan jubah hijau dan memiliki fitur halus. Namun, rambutnya berwarna darah dan dia terlihat sangat jahat. Dengan kesadaran rohnya, pemuda berjubah hitam itu telah lama menentukan bahwa mereka berlima di hadapannya adalah iblis-iblis tingkat rendah. Terlebih lagi, mereka sepertinya baru saja berubah menjadi iblis jahat. Dalam keadaan normal, 5 iblis-iblis tingkat rendah tidak akan berarti banyak di dalam bukit pasir hitam. Namun, pemuda berjubah hitam itu sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka berlima terlalu tenang. Mereka berlima bersembunyi di sini dan tidak punya tempat untuk lari setelah dia melihat teknik penyembunyian mereka. Secara teoritis, mereka seharusnya bingung dan gelisah bukannya begitu tenang. Tatapan pemuda berjubah hitam itu akhirnya tertuju pada pemuda berambut merah darah itu. Meskipun orang ini juga iblis-iblis tingkat rendah, pemuda berjubah hitam itu tidak bisa melihatnya. Kesadaran rohnya terhalang oleh penghalang tak terlihat saat mencapai orang ini. Dia bahkan tidak bisa melihat seperti apa bentuk sebenarnya dari orang ini. Pemuda berjubah hitam secara kasar dapat mengatakan bahwa pemuda berambut merah ini seharusnya adalah orang yang memindai dia dengan kesadaran roh sebelumnya. Kelompok mereka secara alami adalah Suzimo, monyet, dan yang lainnya. Suzimo menilai pemuda berjubah hitam itu saat yang terakhir memelototinya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda berjubah hitam ini adalah yang paling merepotkan untuk dihadapi di antara ratusan binatang iblis. Alasan mengapa mereka tidak terkejut atau panik ketika ditemukan adalah karena mereka tidak punya niat untuk bersembunyi sejak awal. Kalau tidak, Suzimo akan memimpin semua orang dan pergi sebelum pemuda berjubah hitam itu tiba. Meskipun mereka hanya berada di lembah 1000 setan selama lebih dari 10 hari, perubahan pada tubuh mereka terlalu besar. Semuanya adalah iblis roh ketika mereka baru saja memasuki lembah 1000 setan. Tapi sekarang, mereka semua adalah iblis jahat. Pada awalnya, mereka diburu oleh banyak binatang iblis dari Howling Moon Mountain dan melarikan diri dengan panik tanpa tempat untuk menetap. Tapi sekarang, mereka sangat tenang meskipun faktanya mereka dikelilingi oleh sekelompok setan. Alasan terbesar mengapa mereka tidak pergi adalah karena tidak perlu. Monyet suka berkelahi. Dia baru saja menjadi iblis-iblis dan menyempurnakan senjata darmik takdirnya. Dia benar-benar ingin bertarung. Bagaimana dia bisa pergi tanpa melawan seseorang sampai akhir? Harimau roh dan yang lainnya frustrasi setelah diburu juga. Sekarang ada orang yang datang mengetuk diri mereka sendiri. Tentu saja tidak mungkin mereka meringkuk ketakutan. Sebaliknya, mata mereka bersinar dengan kegembiraan dan semangat. Cuaca yang bagus. Sudah lama sejak saya berolahraga. Harimau roh mematahkan lehernya dan menggeliat. Berani. Tatapan pelindung Si menyala terang saat dia berteriak, siapa kalian? Mengapa Anda tidak berlutut di depan tuan muda dari Black Sand Ridge? Puff, puff, tuan muda, ya. Harimau roh itu cemberut dengan jijik dan mengejek, betapa baru. Anda mungkin juga memanggil saya tuan muda dari Black Tiger Ridge.
Pelindung si adalah seekor babi yang berkultivasi menjadi iblis dan otaknya lambat. Dia membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata roh harimau dan jantungnya berdetak kencang saat dia berpikir sendiri. Punggung harimau hitam, mengapa saya belum pernah mendengar tentang wilayah ini sebelumnya? Menilai dari pendiriannya, sepertinya dia berasal dari latar belakang yang kuat. Eternal Secret King, Chapter 807. Bab 807, Pertempuran Besar-besaran. Ada banyak tuan di lembah seribu setan dan bahkan lebih banyak tuan teritorial dengan kekuatan yang berbeda-beda. Secara alami, ada banyak wilayah seperti Howling Moon Mountain dan Black Sand Ridge juga. Pelindung si bodoh dan hanyalah iblis babi dari Bukit Pasir Hitam, masuk akal jika dia belum pernah mendengar tentang beberapa wilayah. Dalam kebingungannya, monyet menyeringai dan tertawa. Saya tuan muda dari Black Apple Ridge, pernahkah Anda mendengar tentang saya sebelumnya? Yang lainnya, jantung pelindung si berdetak kencang. King mencibir, aku nyonya muda dari Black Ren Ridge. Saya dari Black Fox Ridge. Rubah kecil mengerahkan keberaniannya dan ingin ikut bersenang-senang. Namun, dia benar-benar terlalu malu untuk melanjutkan dan tidak melanjutkan. Dia hanya menjulurkan lidahnya dan bertingkah lucu. Su Zimo tersenyum. Tidak peduli seberapa terbelakangnya pelindung si, dia seharusnya bisa mengetahui bahwa monyet dan yang lainnya mengejeknya. Serangkaian tawa pecah dari kerumunan setan di sekitar mereka. Pemuda berjubah hitam itu tanpa ekspresi dan tetap diam. Beraninya kau mengolok-olokku, Anda harus memiliki keinginan mati. Wajah pelindung si berubah keunguan dan dia sangat marah. Dagingnya membesar dan seluruh sosoknya membengkak secara signifikan. Meski masih dalam wujud manusia, kepala babi yang mengerikan tumbuh di lehernya, itu memiliki taring yang tajam dan aura iblis yang deras. Mata binatang iblis lainnya bersinar dengan kekerasan dan semangat juga, semuanya siap untuk mencabik-cabik sekelompok orang dengan satu perintah dari pemuda berjubah hitam. Tiba-tiba, pemuda berjubah hitam itu berkata, saya tidak peduli dari wilayah mana Anda berasal, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah Bukit Pasir Hitam. Anda harus mematuhi aturan Black Sand Ridge di sini. Fufu, monyet menyeringai dan memperlihatkan dua baris putih mutiara. Aku tidak peduli aturan tidak masuk akal apa yang kamu miliki. Saya dilahirkan untuk melanggar peraturan. Selain dua wanita itu, yang lainnya, pemuda berjubah hitam itu berhenti sebentar sebelum berkata dengan dingin, bunuh mereka. Pelindung si mengeluarkan penggaruk besi raksasa dan tubuhnya yang besar dan gemuk melayang ke udara. Dia memelototi harimau roh dengan marah dan turun dengan raungan gila. Dia membenci harimau karena mempermalukannya secara menyeluruh dan langsung menyerang yang terakhir. Melenguh, pelindung ca berteriak dan kembali ke bentuk aslinya, dia adalah iblis banteng raksasa. Dia mengangkat sepasang tanduk tajam dan terengah-engah dengan uap keluar dari lubang hidungnya. Matanya tertuju pada monyet tidak jauh dari sana saat kukunya menggali tanah, menciptakan awan debu. Serahkan cewek licik itu padaku. Wanita di samping pemuda berjubah hitam itu memandang rubah kecil dengan niat jahat. Kecemburuan bisa terlihat di matanya saat dia menjilat bibirnya. Lidah wanita itu sangat panjang dan bercabang. Itu adalah wanita ular. Jangan sakiti dia. Pemuda berjubah hitam memelototi wanita ular itu dan memperingatkan, seolah-olah dia bisa melihat melalui niatnya. Meski wanita ular itu marah, dia menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, tuan muda. Aku akan mendisiplinkan gadis ini dengan baik untukmu. Beberapa iblis jahat ingin memperebutkan pujian dan menyerang King dan Su Zimo pada saat yang bersamaan. Pemuda berjubah hitam itu berbaring di gerbongnya dengan ekspresi malas, jelas dia tidak berniat bergerak. Su Zimo mengikutinya dan juga tidak bergerak. Monyet dan yang lainnya baru saja menjadi iblis jahat dan bersiap untuk bertarung. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk terbiasa dengan kekuatan baru mereka sebagai iblis jahat. Su Zimo hanya memiliki satu target, pemuda berjubah hitam. Dia tahu bahwa meskipun pemuda berjubah hitam itu tidak terlihat tua, dia jauh dari sederhana, ada kemungkinan besar dia adalah iblis-iblis tingkat menengah. Di sisi lain, pertempuran besar telah terjadi. Pelindung si mengayunkan penggaruknya dengan berat dan menciptakan busur di udara sebelum menabrak roh harimau. Harimau roh kembali ke bentuk aslinya dan bergerak cepat dalam sekejap. Bahkan sebelum penggaruk mendarat, harimau roh sudah berada di depan dada pelindung si. Dia mengulurkan cakar harimaunya dan mendorong ke depan. Pelindung si terkejut. Dia tidak menyangka serangan balik harimau roh menjadi sekejam ini. Jika serangannya mendarat, dia bisa menghancurkan kepala roh macan, tapi ada kemungkinan nyawanya juga dalam bahaya. Mereka harus menukar nyawa. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan status pelindung. Mengapa saya harus menukar hidup saya dengan hidup Anda? Memikirkan itu, pelindung si melepaskan kekuatan yang sangat besar dan menarik kembali momentum penggaruknya untuk mengganti taktik di saat-saat terakhir. Dia menyapu penggaruk secara horizontal ke arah harimau roh dengan kekuatan besar. Dentang, percikan terbang kemana-mana saat cakar macan roh berbenturan dengan penggaruk. Tiba-tiba, arus listrik melonjak melalui tubuh harimau semangat dan melaju melalui titik kontak antara cakar harimau dan penggaruk dan memasuki tubuh pelindung si. GRAWR. Protektor si melepaskan tangisan tragis dan rambut babi di tubuhnya berdiri tegak. Dia marah dengan asap hitam dan dagingnya hangus. Hehe, harimau roh memanfaatkan momentum untuk menerjang ke depan dan menusukkan 10 cakar dengan kejam ke dada pelindung si. Darah melintas. 10 cakar menggali jauh ke dalam dada pelindung si. Dalam keadaan normal, ini pasti akan menjadi luka parah untuk setiap binatang setan. Namun, roh macan merasakan hatinya tenggelam saat cakarnya menusuk ke dada pelindung si. Daging iblis babi ini terlalu tebal. Setan babi mungkin tidak kuat dalam banyak hal, tetapi mereka memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal. Cakar harimau roh bahkan tidak bisa mencapai organ iblis babi setelah menusuk, apalagi organ vital yang terakhir. Pergi ke neraka. Protektor si tertawa mengancam dan tiba-tiba memegang kepala roh harimau dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan sepasang taring tajam di rahang bawahnya menonjol ke atas dan menusuk ke arah tenggorokan harimau roh. Pertarungan antar iblis hampir semuanya merupakan pertarungan jarak dekat yang paling berbahaya dan rentan terhadap perubahan seketika. Beberapa saat yang lalu, harimau roh berada di atas angin. Dalam sekejap mata, dialah yang dalam bahaya. Sebelum dia bisa menarik cakarnya yang ditancapkan ke dada musuh, tubuhnya terkunci dan dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dari taring yang masuk. Tiba-tiba, jantung harimau roh berdetak kencang dan rasa sakit yang membakar menembus garis keturunan di antara celah di buku-buku jarinya. Suara senjata tajam yang merobek daging bisa terdengar. Taring pelindung si berada beberapa inci dari tenggorokan harimau roh tetapi mereka membeku di tempat tanpa bergerak. Harimau roh melepaskan diri dari cengkeraman pelindung si dan mundur ke belakang.
Selain 5 cakar tajam di telapak tangannya, 2 belati tajam lagi menonjol dari celah di antara buku-buku jarinya dan dipenuhi dengan darah. Keempat cakar harimau ini diperpanjang sebelumnya dan menusuk ke dada pelindung si. Mata pelindung si melebar saat dia menundukkan kepalanya perlahan untuk melihat darah yang mengalir keluar dari dadanya. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya juga terkuras dengan cepat. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah dan tidak lagi bernapas. Jantung harimau roh berpacu setelah ia hampir mati. Namun, tidak ada rasa takut di matanya, sebaliknya, mereka menjadi lebih bersemangat. Hahaha, dia mengangkat kepalanya sambil tertawa. Aku tidak peduli jika kamu seorang pelindung, kamu akan tetap dibunuh olehku. Di sisi lain, kuku pelindung Cha menggali dengan marah saat dia mengangkat tanduk bantengnya dengan kepala tertunduk. Awan debu beterbangan kemana-mana, tubuhnya yang berotot dan perkasa menyerbu. Bahkan tanah pun berguncang. Ini adalah salah satu seni iblis ras banteng, serangan banteng liar. Dengan kekuatan dan kecepatan penuhnya, ia bahkan bisa menghancurkan gunung. Tidak ada iblis-iblis tingkat rendah yang berani menghadapinya secara langsung. Monyet membawa tongkat besi di pundaknya dan acuh tak acuh terhadap iblis banteng yang masuk. Namun, kilatan merah di matanya semakin kuat. Eternal Secret King, Chapter 808. Bab 808, Duel. Tatapan pemuda berjubah hitam itu bergeser saat dia melihat monyet tidak jauh dari sana, sedikit terbangun. Di antara pelindung punggungan pasir hitam, kekuatan pelindung Cha hanya di tingkat menengah. Namun, serangan banteng liar miliknya bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi banyak pelindung secara langsung. Dia tidak percaya bahwa monyet yang baru saja menjadi iblis-iblis ini dapat mengambil alih tugas pelindung Cha. Bang, ledakan, ledakan, suara kuku itu seperti guntur. Pelindung Cha berlari sepanjang jalan dan kekuatannya berada pada batasnya ketika dia mendekati monyet. Melenguh, dia meraung gila dan mendorong ke depan. Waktu yang tepat, akhirnya, monyet pindah. Dia menepuk ujung ekor iminen dan seluruh batang tiba-tiba terpental. Monyet mencengkeram iminen dengan kedua tangan dan mengayunkan tangannya untuk menghancurkan kepala banteng yang masuk di depan dengan keras. Segera melesat di udara dan menciptakan serangkaian gambar setelahnya. Bang, kedua binatang iblis bentrok satu sama lain. Segera setelah itu, suara gemuruh tulang retak bergema. Tepat di depan semua orang, kepala pelindung Cha dihancurkan ke tanah oleh batang monyet dan cairan otak serta darah berceceran di mana-mana. Bahkan roh esensinya dihancurkan oleh tongkat monyet dan dia mati di tempat. Semua iblis gempar, tak satu pun dari mereka mengharapkan dua pelindung Black Sand Ridge mati begitu mereka bertukar pukulan. Banyak binatang iblis yang menyerbu ke depan terhuyung-huyung di jalurnya. Retakan, 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 retakan muncul satu demi satu pada sinar cahaya yang dekat dan kemasan tumpah. Pria muda berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan mengeluh pada dirinya sendiri saat dia melihat dengan jelas, ini pasti benda yang menyebabkan kilatan emas sesaat sebelumnya. Awalnya, hanya sepotong karat yang terlepas dari manggis iminen. Tapi sekarang, setelah konfrontasi langsung yang mengerikan dengan pelindung Cha, lebih banyak kepingan karat berjatuhan dari iminen satu demi satu dan memperlihatkan tongkat emas yang mempesona di bawahnya. Mengingat penampilannya, siapapun dapat mengatakan bahwa itu adalah harta yang langka. Iblis monyet, jangan sombong sekarang. Kami berdua akan menjagamu. Sebelum kalimat itu selesai, dua iblis jahat menyerang. Tubuh mereka sangat besar tetapi mereka sangat gesit. Salah satunya berwarna hitam pekat dan yang lainnya seputih salju, keduanya adalah beruang iblis. Keduanya mengeluarkan pedang yang menebas dari langit saat mereka menyerang ke depan. Kedua beruang setan memiliki kemistri dan bergerak serempak, jelas bahwa mereka berspesialisasi dalam serangan combo mereka. Kedua pedang itu juga tidak biasa dengan dua pola darmik masing-masing, mereka adalah dua senjata dharma dewa sempurna tingkat menengah. Aku tidak peduli kamu beruang atau pahlawan, enyahlah. Monyet memutar iminen dan memukul dua pedang ke kiri dan ke kanan. Dentang, dentang, percikan terbang dan suara dentang dari dua pedang bergema. Bahkan senjata darmik dewa sempurna tingkat menengah tidak dapat menahan kekuatan yang segera. Mata merah monyet menyapu iminen. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada goresan, dia tidak bisa menahan tawa, senang. Hahaha, hebat, bagus, sungguh harta yang luar biasa. Ikuti saya mulai sekarang dan saya berjanji Anda tidak akan pernah tertutup debu lagi. Kedua beruang itu terkejut saat kehilangan senjata dharma mereka. Saat mereka menyerang ke depan, mereka ingin mundur. Tidak mungkin monyet memberi mereka kesempatan itu. Bersamaan dengan dua tangisan tragis, dua tubuh raksasa bengkak dikirim terbang dengan tongkat monyet. Mereka setengah mati dengan tulang dan urat patah pada saat mereka mendarat di tanah. Di sisi lain, wanita ular itu sudah tiba di samping rubah kecil. Matanya genit dan dia mengulurkan tangan ke pipi rubah kecil dengan jari-jarinya yang ramping saat dia berkata dengan sikap genit, gadis muda, kulitmu benar-benar halus. Astaga, aku iri, kemarilah dan biarkan aku menyentuhnya. Senyum menawan wanita ular itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan. Namun, hanya sedikit orang yang bisa menyadarinya. Di Black Sand Ridge, dia adalah ular beludak terkenal dan banyak setan jahat mati di tangannya. Dia jauh lebih unggul dari rubah kecil dalam hal ranah kultivasi. Namun, teknik sihirnya benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan rubah kecil. Rubah kecil mundur setengah langkah ke belakang dengan ekspresi tenang dan menghindari jari masuk wanita ular itu dengan jarak sehelai rambut. Bau busuk samar-samar menguar. Ada jarum tipis berwarna hijau menyeramkan di antara jari-jari wanita ular itu. Jika rubah kecil membiarkan wanita ular itu menyentuh pipinya sebelumnya, wajahnya akan hancur bahkan jika dia tidak mati. Kekejaman wanita ular itu mengerikan. Ekspresi marah melintas di mata rubah kecil dan dia mendorong payung hitam pekat di tangannya ke depan seperti tombak. Itu sangat cepat dan seketika. Setelah 1 tahun berlatih di medan perang kuno, rubah kecil tumbuh dengan cepat dan tidak lagi pengecut atau lemah. Fufu, gadis itu marah, ya. Wanita ular itu mencemooh dan melayang mundur, mengangkat telapak tangannya dengan lembut. Cairan hijau memercik ke arah rubah kecil. Ekspresi banyak iblis jahat berubah ketika mereka melihat cairan hijau. Mereka semua mundur dengan ekspresi waspada di wajah mereka, takut mereka akan terlibat. Cairan hijau itu adalah racun paling beracun yang dimiliki wanita ular itu. Satu sentuhan akan membusuk daging seseorang menjadi nanah. Cairan racun itu sangat kuat dan bahkan bisa menghancurkan beberapa senjata dharma dengan satu tetes. Rubah kecil tidak panik atau bingung. Dia membuka payung hitam pekat di tangannya dan itu melindunginya seperti cakrawala. Racun wanita ular itu terciprat ke payung sepenuhnya. Tidak ada reaksi. Racun yang menakutkan itu bahkan tidak menciptakan satu riak pun ketika terciprat ke payung. Itu lenyap sama sekali seperti batu raksasa yang jatuh ke laut, seolah-olah payung hitam pekat itu telah melahapnya.
Wanita ular itu diam-diam terkejut ketika dia melihat payung hitam pekat tidak jauh dari sana. Payung hitam pekat itu menyerupai jurang tak berujung dan dia merasa seolah-olah jiwanya akan ditarik masuk dengan pandangan yang lama. Wanita ular itu memiliki perasaan bahwa dia akan ditelan utuh jika dia jatuh ke dalam payung hitam pekat, apalagi racunnya. Pada saat yang sama, King King sudah mulai bertarung dengan beberapa iblis jahat. Dia kembali ke wujud aslinya dan bangaunya menangis tanpa henti. Dia mengepakkan sayapnya dan melewati 5 iblis jahat dengan teknik gerakannya, sepertinya dia berusaha membela diri dengan putus asa. Lagi pula, dia baru saja menjadi iblis-iblis tingkat rendah dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan iblis-iblis. Ruang manuver King King terus menurun melawan serangan gabungan dari 5 setan iblis. Iblis, menyerahlah. Tuan muda kami pasti akan menjagamu dengan baik. Iblis-iblis berkata dengan penuh nafsu. Semua iblis tertawa terbahak-bahak. Ekspresi King King dingin dan dia meludahkan kipas bulu yang tampak rumit dengan satu pikiran. Itu meluas bersama angin dan membengkak di udara. Kipas itu berwarna hijau biru dan sepertinya ada api tipis yang menyala di atasnya, ruang di sekitarnya bahkan berubah karena panas. Ekspresi iblis berubah. Kipas hijau biru tampak luar biasa dan mengeluarkan panas yang menyengat. Mati. Glabella King King bersinar dan dia menyuntikkan kekuatan esens spiritnya ke dalam kipas hijau biru sebelum menipasi ke arah 5 setan iblis. Swoosh. Sebuah bola api berwarna hijau berkobar dan menelan 5 iblis jahat. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, 5 setan iblis tidak bisa memadamkan api di tubuh mereka. Dalam sekejap mata, kelimanya terbakar menjadi abu dan tulang putih yang tersisa jatuh sepotong demi sepotong dari udara, berasap dengan asap hijau. Kelompok setan tersentak. Apa kipas bulu itu, bagaimana bisa begitu kuat? Dalam sekejap mata, beberapa iblis jahat di sisi Black Sand Ridge telah mati dan mereka menderita kerugian yang sangat besar. Black Sand Ridge kalah dalam duel kekuatan Dharma setelah pertarungan pecah. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu berubah menjadi lebih suram dan dia akhirnya duduk di gerbongnya, seolah dia siap untuk bergerak. Tiba-tiba, pemuda berjubah hitam itu merasakan sesuatu. Tidak jauh dari sana, 2 tatapan tertuju padanya dengan sikap mengancam, menyerupai 2 pedang tajam yang memperingatkannya. Eternal Secret King, Chapter 809. Bab 809, Bentrokan Kesadaran Roh. Pemuda berjubah hitam itu berbalik dan melihat Susimo yang tidak jauh dari sana. Ekspresi mengejek melintas di mata pemuda berjubah hitam itu. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui Susimo, dia bisa merasakan bahwa yang terakhir baru saja menjadi iblis-iblis tingkat rendah juga. Tidak disangka iblis-iblis tingkat rendah akan berani mengancam dan memperingatkannya. Niat membunuh melonjak di dalam hati pemuda berjubah hitam itu. Tepat ketika dia hendak menyerang, dia melihat 3 iblis jahat di sampingnya menyerbu. Ketiga iblis jahat itu melihat bahwa Susimo memiliki wajah yang halus dan hanya berdiri diam di belakang rubah kecil dan King King dengan tangan kosong. Karena itu, mereka berpikir bahwa dia adalah yang paling mudah untuk dihadapi. Seberapa lemah kamu harus bersembunyi di belakang 2 wanita? Saya akan melihat berapa lama lagi Anda bisa bersembunyi. Setan iblis mencengkeram tombak besi dan berteriak. Ki darah iblis jahat melonjak dan kekuatan Dharma bergemuruh dari tombaknya. Dia memelototi wajah Susimo dan menusukkan tombaknya ke depan. Susimo tetap tidak bergerak dengan tangan di belakang, seolah-olah dia sangat ketakutan. Kilatan keras melintas di mata iblis-iblis dan dia tidak bisa menahan senyum. Dia bisa memvisualisasikan pemandangan hati Susimo yang ditembus oleh tombaknya. Darahnya tidak bisa membantu tetapi memompa dengan penuh semangat. Kilatan dingin mendekat dengan cepat. Susimo bahkan tidak berkedip, seolah dia tidak melihatnya sama sekali. Saat kilatan dingin kurang dari 1 inci dari wajahnya, Susimo tiba-tiba bergerak dan meraih tombak dengan kecepatan kilat. Jari-jarinya mencengkeram tombak dengan kuat seperti lingkaran besi. Senyum di wajah iblis jahat itu membeku. Itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana atau kapan Susimo bergerak. Pada saat dia bereaksi, tombak di tangannya tidak bisa lagi mendorong lebih jauh. Tidak hanya itu, tombaknya tidak bisa lepas dari telapak tangan Susimo tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia keluarkan. Saat itu, Susimo berbicara. Suaranya tenang dan tanpa emosi. Memang, aku lemah, namun, aku cukup kuat untuk membunuhmu. Sebelum Susimo menyelesaikan kalimatnya, telapak tangannya lemas dan menamparkan tombak dengan gelung dan gemetar. Tombak itu berputar dengan kecepatan tinggi. Iblis-iblis tidak bisa mempertahankan cengkeramannya pada tombak dan melepaskannya dengan insting. Dia menjerit dan daging di kedua telapak tangannya robek. Sebelum dia bisa bereaksi, ledakan yang luar biasa menghantam dadanya dan membuatnya terbang. Tubuhnya ditolak tak terkendali saat ia terbang kembali dan meluncur melewati pepohonan di kedua sisinya. Bang! Akhirnya, dia menabrak pohon kuno dan tubuhnya berhenti dengan dedaunan berguguran tanpa henti di hadapannya. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam menyebar dari dadanya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Ada tombak panjang dan dingin tertancap di dadanya. Itu tombaknya sendiri. Dadanya ditusuk oleh tombaknya sendiri dan darah menyembur kemana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya di matanya berangsur-angsur meredup dan kepalanya merosot dengan darah segar mengalir dari mulutnya. Pemuda berjubah hitam menyipitkan matanya. Pertukaran antara mereka berdua berlangsung kurang dari 1 putaran dan iblis jahat itu mati bahkan sebelum sempat bereaksi. Namun, pemuda berjubah hitam itu melihat semuanya dengan jelas. Tombak itu tidak hanya menembus iblis jahat itu, Susimo menyambarnya dan melemparkannya ke belakang, menjepit iblis jahat itu ke pohon kuno dengan tombak menembus dadanya. Meskipun seluruh proses tampak sederhana, pemuda berjubah hitam itu tahu bahwa itu membutuhkan kekuatan ledakan yang menakutkan, bakat dan pengalaman tempur yang luar biasa, serta keberanian yang tak kenal takut untuk dapat bereaksi dengan mudah. Serangan balik akan gagal tanpa kualitas-kualitas itu. Bahkan jika dia berada di posisi yang sama, dia mungkin tidak dapat bereaksi dengan cara yang sama. Sebelum pemuda berjubah hitam menyelesaikan pikirannya, 2 iblis lain yang menyerang Susimo tiba. Bang! Sosok Susimo melintas dan dia tidak maju maupun mundur. Dia memotong di depan 2 iblis jahat dan menyerang kiri dan kanan, meninju dengan kekuatan yang menakutkan. Kedua iblis jahat itu dikirim terbang dan pada saat mereka mendarat di tanah, mereka sudah menjadi mayat. Itu bersih dan tepat. Perubahan pada garis keturunan dan tubuh Susimo melalui 2 roh esensi yang dia peroleh saat maju ke alam jiwa baru lahir tidak terbayangkan. Meskipun dia baru pada tahap awal Naschen Soul, tidak satupun dari iblis-iblis tingkat rendah biasa yang dapat menimbulkan masalah baginya. Pemuda berjubah hitam itu melayang ke udara dan segera menerjang ke arah Susimo. Swoosh! Tiba-tiba, fluktuasi energi yang luar biasa menyebar dari udara.
Langit dan bumi berguncang dengan kekuatan yang merajalela dan setiap iblis-iblis yang hadir merasa bergidik. Batalkan ranah pembalikan. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dilepaskan di ranah Void Reversion. Itu adalah serangan dari kesadaran roh. Baik itu Nascent Souls atau iblis-iblis tingkat rendah, keduanya telah mengembangkan Essence Spirits. Keberadaan roh esensi secara alami berarti bahwa kesadaran roh akan hadir. Namun, untuk Nascent Souls dan iblis-iblis tingkat rendah, kesadaran roh mereka hanya dapat digunakan untuk tujuan deteksi dan tidak cukup kuat untuk melancarkan serangan. Hanya Essence Spirits of Void Reversions atau iblis-iblis tingkat menengah yang dapat terwujud dan melancarkan serangan. Pemuda berjubah hitam, yang merupakan tuan muda dari Black Sand Ridge, adalah iblis-iblis tingkat menengah. Serangan dari kesadaran roh adalah gerakan pembunuhan yang ditujukan pada roh esensi seseorang dan sangat berbahaya. Jika seseorang gagal mempertahankannya, essence spirit mereka akan rusak parah dan mereka akan mati di tempat, bahkan para dewa tidak akan bisa bertahan. Fluktuasi kesadaran roh yang kuat menyebar di udara seperti awan dengan panas terik saat beriak ke arah Suzimo. Ekspresi Suzimo berubah. Persepsi rohnya terkejut dan dia merasa kedinginan sebelum serangan itu tiba. Roh Yin berambut merah yang berada di tengah platform roh diciptakan dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar. Meskipun kuat, itu hanya roh Yin tahap awal dan tidak pada tingkat di mana ia bisa meluncurkan serangan kesadaran roh. Itu sama untuk essence spirit berambut hitam. Suzimo agak tidak berdaya melawan serangan kesadaran roh pemuda berjubah hitam itu. Itulah alasan mengapa iblis-iblis tingkat menengah dapat menekan iblis-iblis tingkat rendah. Kekuatan Dharma yang unggul bukan satu-satunya alasan, satu serangan kesadaran roh dapat menekan semua iblis-iblis tingkat rendah. Suzimo baru saja maju ke alam Nascent Soul dan tidak terbiasa dengan cara bertarung di level ini, bagaimana dia bisa menghadapi sesuatu yang berada di level yang lebih tinggi, alam Void Reversion. Pria muda berjubah hitam itu berdiri di udara dan menyilangkan tangannya sambil menyeringai. Baginya, serangan itu saja sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Kesadaran roh yang luar biasa melonjak. Suzimo tidak punya tempat untuk lari. Jika dia membiarkan kesadaran roh pemuda berjubah hitam itu masuk ke platform rohnya, kesadaran rohnya pasti akan terluka parah. Tiba-tiba, sekilas inspirasi melintas di benak Suzimo. Roh Yin berambut merah yang berada di tengah platform roh bangkit tiba-tiba. Essence Spirit berambut hitam yang awalnya berada di sudut bangkit pada saat yang bersamaan. Kedua Essence Spirit maju ke arah satu sama lain dengan cepat dan menyatu bersama. Essence Spirit Suzimo masing-masing diciptakan dari bagian jiwanya sejak awal, mereka secara alami tidak menghadapi kesulitan untuk bergabung bersama sekarang. Essence Spirit baru muncul di platform Spirit. Rambut Essence Spirit ini terbelah antara merah dan hitam dan memiliki mata kiri merah dan mata kanan hitam pekat. Meski berbentuk bayi, ia memiliki ekspresi dingin yang tak tertandingi. Itu memberikan dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengabaikan seluruh dunia. Kekuatan Essence Spirit meledak dengan perpaduan mereka. Secara alami, kesadaran roh menjadi sangat luas dan membentuk lautan yang melonjak dengan gelombang pasang di platform roh. Essence Spirit baru ini mengeluarkan raungan dari tengah Spirit platform. Ledakan, glabella Suzimo bersinar dan melepaskan gelombang kejut kesadaran roh yang sangat menakutkan yang menghantam keras kesadaran roh yang masuk. Eternal Secret King, Chapter 810. Bab 810, Penindasan. Ledakan, dua kesadaran roh bentrok satu sama lain dengan keras dan melepaskan ledakan yang mengguncang bumi. Gelombang kejut beriak lapis demi lapis dan menyebar melalui lubang. Pepohonan kuno di sekitarnya patah saat gelombang kejut menyapu mereka. Pemuda berjubah hitam itu awalnya memiliki ekspresi santai dengan tangan bersilang saat dia menunggu kematian Suzimo untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan dampak seperti itu. Tertangkap lengah, dia tersapu oleh kekuatan yang luar biasa dan membalik beberapa kali di udara, hampir jatuh. Suzimo terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhenti juga. Keduanya berimbang dalam bentrokan kesadaran roh ini. Semua iblis gempar, baik itu pembudidaya setan atau manusia, semua orang memiliki pengetahuan yang sama bahwa setan iblis tingkat rendah tidak dapat melepaskan serangan kesadaran roh. Roh esens dari iblis-iblis tingkat rendah adalah yang paling rapuh. Begitu keluar dari tubuh, mereka musnah dengan mudah saat terkena elemen. Kekuatan kesadaran roh yang dilepaskan oleh roh esensi yang lemah pada level itu terbatas dan tidak dapat melancarkan serangan. Namun, pemandangan yang disaksikan oleh kelompok iblis saat ini telah melampaui pemahaman mereka. Pemuda berjubah hitam itu sejenak tertegun dengan ekspresi kaget. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kesadaran roh dari iblis-iblis tingkat rendah bisa sekuat ini? Dia adalah iblis-iblis tingkat menengah. Dia adalah dunia kultivasi besar penuh di atas pihak lain. Namun, orang ini bisa menandinginya dalam bentrokan kesadaran roh. Pada kenyataannya, pemuda berjubah hitam itu tidak tahu bahwa roh esensi, tubuh, dan garis keturunan Suzimo belum sepenuhnya diubah dengan kekuatan dharmik sejak dia baru saja maju ke alam jiwa baru lahir. Dengan kata lain, Suzimo bahkan belum dianggap sebagai Nascent Soul tahap awal yang layak. Setelah alam kultivasi Suzimo distabilkan setelah beberapa waktu dan dia memurnikan kedua essence spiritnya menggunakan bagian Yin Spirit, Purple Thunder Manual dan Great Day Rulai Sutra, pemuda berjubah hitam itu akan terluka parah hanya dengan satu benturan kesadaran roh mereka. Menarik, pria muda berjubah hitam itu menenangkan diri dengan cepat setelah keterkejutan saat dia menatap Suzimo dengan tatapan membara. Biarkan aku melihat rahasia apa yang dimiliki tubuhmu. Saya tidak berpikir Anda akan hidup untuk melakukan itu. Suzimo mencibir dan tiba di hadapan pemuda berjubah hitam itu dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan dengan telapak tangannya yang besar dan menabrak kepala yang terakhir. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Pemuda berjubah hitam itu menyipitkan pandangannya dan tidak mundur atau menghindar. Sebaliknya, dia meninju telapak tangan Suzimo yang masuk. Tepat sebelum tinju dan telapak tangan bersentuhan, pemuda berjubah hitam itu menyeringai dengan ekspresi senang. Dia membalik telapak tangannya dan kilatan dingin melintas, paku hitam sepanjang 3 inci muncul. Saat paku hitam muncul, ada bau yang memuakkan. Itu dicampur dengan racun. Langkahnya sangat mendadak. Pemuda berjubah hitam itu merasa bahwa kematian Suzimo sudah pasti. Bahkan iblis-iblis tingkat menengah akan hancur jika mereka terkena paku hitamnya. Tanpa diduga, ekspresi Suzimo tidak berubah, seolah-olah dia telah menyadarinya sebelumnya. Jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Suzimo telah lama mendeteksi bahaya melalui persepsi rohnya. Begitu paku hitam menonjol, dia mengganti taktik dan menjentikkan jarinya sebagai gantinya, kuku metaliknya yang menabrak paku hitam. Dentang, suara benturan logam bisa terdengar dari benturan itu. Pemuda berjubah hitam itu bergidik dan paku hitam itu hampir terbang dari cengkeramannya.
Set, kekuatan yang luar biasa. Pria muda berjubah hitam itu terkejut. Kekuatan jentikan satu jari itu hampir membuat paku hitamnya terbang. Jika serangan telapak tangan itu mendarat, kepalanya mungkin akan hancur berkeping-keping. Retakan, retakan, retakan. Pemuda berjubah hitam itu sangat menentukan dan suara tendon dan tulang yang meregang bergema dari dalam tubuhnya segera. Kisetan melonjak saat dia berubah menjadi kalajengking seukuran sapi di udara. Akhirnya, pemuda berjubah hitam itu mengungkapkan wujud aslinya pada titik pertempuran ini. Dia adalah kalajengking yang telah berkultivasi menjadi iblis. Kalajengking ini berwarna hitam pekat dan ditutupi oleh lapisan armor logam mengkilap yang terlihat kebal dan tangguh. Permukaan baju sirah itu bahkan dilapisi dengan bulu lebat dan tebal yang dibubuhi racun sehingga tidak ada yang bisa menyerangnya. Tentu saja, hal yang paling mencolok adalah sepasang penjepit raksasa di bagian depan kalajengking hitam yang ukurannya hampir sepertiga dari ukurannya. Penjepit mengeluarkan suara dentang saat dibuka dan ditutup. Tidak peduli fisiknya, siapapun akan dipotong menjadi dua jika mereka terjebak dalam penjepit itu. Sekarang pemuda berjubah hitam itu telah kembali ke wujud aslinya, dia berada di puncak kekuatan tempurnya. Ungkapkan wujud aslimu dan biarkan aku melihat siapa dirimu, atau kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Pemuda berjubah hitam itu memelototi Su Zimo dan mencibir. Su Zimo mengangkat kepalanya sambil tertawa dan mengibaskan jarinya. Mengapa aku bahkan membutuhkan wujud asliku untuk membunuhmu? Kurang ajar, pria muda berjubah hitam itu sangat marah dan diserbu dengan penjepit hitam pekat dan raksasa yang mengayun-ayun dengan liar. Bau busuk yang memuakkan melonjak. Kedua penjepit menari di udara dan menebang terus-menerus. Namun, teknik gerakan Su Zimo gesit dan serangan berturut-turut dari penjepit meleset sama sekali, suara dentang bisa terdengar bergema tanpa henti. Sepasang penjepit dapat digunakan secara bergantian sebagai gunting atau kapak. Meskipun serangannya gagal untuk waktu yang lama, pemuda berjubah hitam itu tidak putus asa atau cemas. Dia memiliki tatapan dingin, seolah-olah dia sedang menunggu kesempatan. Setelah Su Zimo menghindari sepasang penjepit sekali lagi, seberkas cahaya gelap melintas di udara. Tiba seketika, bau busuk yang memuakkan melonjak. Beberapa binatang iblis yang lebih dekat merasa pusing dan jatuh ke tanah lemas setelah mencium bau busuk warna gelap secara bertahap menyebar melalui kulit mereka. Itu adalah jurus membunuh ras kalajengking. Kalajengking dibubuhi racun dari ujung kepala sampai ujung kaki dan ekornya adalah yang paling beracun. Garis cahaya gelap adalah ekor pemuda berjubah hitam itu. Pemuda berjubah hitam itu licik dan menyembunyikan ekornya sejak awal, dia hanya mencoba melumpuhkan Su Zimo dengan serangan sebelumnya. Ini adalah pukulan mematikannya. Namun, pemuda berjubah hitam itu tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa di wajah Su Zimo, seolah-olah yang terakhir itu sama sekali tidak terpengaruh oleh aura racun ekornya. Tidak mungkin pemuda berjubah hitam itu tahu bahwa Su Zimo mengembangkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, memiliki darah tsunami dan mengalir dengan garis keturunan ras naga di dalam tubuhnya, gas beracun tidak bisa bahkan dekat dengannya dengan sedikit sirkulasi ki darahnya. Su Zimo bisa menahan racun yang lebih beracun, apalagi racun ekor kalajengking ini. Tiba-tiba, tatapan Su Zimo terfokus dan dia mengulurkan tangan, menghindari sengatan racun di ekor kalajengking dengan jarak sehelai rambut dan mencengkeram akar ekor. Sengatan racun pada ekor adalah bagian tubuh kalajengking yang paling tajam. Banyak setan kalajengking akan menyempurnakan ekor mereka sendiri sebagai senjata darmik takdir mereka. Su Zimo menghindari sengatan racun pada ekornya dan mencengkeram pangkal ekornya. Dengan sentakan lengannya, dia menyebabkan kekuatan yang luar biasa melonjak ke tubuh pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan pemuda berjubah hitam itu menghilang sesaat dan dia tidak bisa langsung bereaksi. Su Zimo tidak memberinya kesempatan untuk bernafas dan mencengkeram ekor kalajengkingnya. Dia mengayunkan lengannya membentuk busur besar dan membanting tubuh pemuda berjubah hitam itu dengan keras ke tanah. Ledakan, terdengar suara memekakkan telinga. Kawah besar terbentuk di tanah saat lumpur dan tanah berterbangan kemana-mana. Ah, teriakan tragis terdengar dari mulut pemuda berjubah hitam itu. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah terbelah. Bahkan organ tubuhnya telah berpindah posisi. Pemuda berjubah hitam itu batuk darah melalui kerusakan pada organnya dan dia sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Eternal Secret King, Chapter 811. Bab 811, Roh Esensi keluar. Meskipun pemuda berjubah hitam itu juga telah melalui banyak pertempuran sampai titik kultivasinya ini, bagaimanapun juga dia adalah tuan muda yang terhormat dari punggungan pasir hitam dan sebagian besar lolos tanpa cedera. Paling tidak ada iblis di Black Sand Ridge yang cukup bodoh untuk memprovokasi dia. Selanjutnya, dia menerobos beberapa tahun yang lalu dan berkultivasi untuk menjadi iblis-iblis tingkat menengah. Memang, harga dirinya tidak beralasan. Bahkan tanpa perlindungan penguasa teritorial Bukit Pasir Hitam, dia akan menjadi seseorang di wilayah di daerah itu juga. Untuk berpikir bahwa dia akan berakhir dalam keadaan tragis dalam pertempuran pertamanya sebagai iblis-iblis tingkat menengah. Hal yang tidak bisa dia terima adalah dia dikalahkan oleh iblis-iblis tingkat rendah. Bagaimana itu mungkin? Meskipun tulang dan tendon pemuda berjubah hitam itu hampir putus dan pikirannya berantakan, dia masih tidak bisa mengetahuinya. Bahkan binatang buas berdarah murni mungkin tidak dapat membunuhnya dengan perbedaan ranah kultivasi utama mereka. Apa latar belakang pria ini? Bagaimana mungkin iblis-iblis tingkat rendah melepaskan serangan kesadaran roh? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak pemuda berjubah hitam yang bangga itu. Dia pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Itu pasti harta langka atau keterampilan rahasia yang kuat. Jika saya bisa membunuhnya dan mencuri harta atau keterampilan rahasianya, kekuatan saya pasti akan meledak. Pemuda berjubah hitam itu awalnya menyimpan pikiran untuk mundur. Namun, keserakahan menguasai dirinya dengan pikiran-pikiran itu. Kekayaan diperoleh dalam situasi berbahaya. Tidak peduli apa, dia adalah iblis-iblis tingkat menengah dan dia masih bisa bertarung. Mungkin ada kesempatan baginya untuk mengamankan kemenangan meskipun dia tidak beruntung mengingat wilayah kultivasinya yang superior. Jika dia melewatkan kesempatan ini sekarang, akan terlalu sulit untuk menangkap kelima orang ini jika mereka pergi ke wilayah lain di masa depan. Memikirkan itu, pemuda berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam dan mengonsumsi ramuan roh. Glabelanya bersinar dan dia menyalurkan esens spiritnya, mengumpulkan kekuatan dharma terus-menerus. Gerhana pasir hitam, pemuda berjubah hitam itu meraung dengan mata merah tanpa menoleh ke belakang. Banyak binatang iblis bukit pasir hitam yang awalnya bertarung melawan monyet dan yang lainnya terkejut ketika mendengar itu. Mereka semua lari mundur dengan ekspresi waspada, tidak menginginkan apapun selain melarikan diri. Tepat ketika Su Zimo hendak maju dan membunuh pemuda berjubah hitam itu, dia merasakan angin liar menderu di sekelilingnya saat pasir hitam berterbangan ke arahnya.
Seketika, seluruh dunia menjadi gelap, seolah-olah matahari telah dimakan. Gerhana pasir hitam adalah teknik pamungkas yang membawa penguasa teritorial Bukit Pasir Hitam menjadi terkenal. Setiap titik pasir hitam mengandung racun ras kalajengking serta kekuatan dharma yang luar biasa. Itu sangat kuat dan akan menggiling kulit dan tulang seseorang. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia bisa merasakan rasa sakit yang tajam setiap kali setitik pasir hitam menghantam tubuhnya. Itu tidak jelas dan dia masih bisa menahannya. Tubuhnya menjadi lebih menakutkan setelah kemajuannya ke alam Nas Chen Sol. Ketika kidarahnya melonjak, bahkan senjata dharma biasa pun mungkin tidak dapat melukainya. Namun, mata adalah yang paling rapuh dan tidak bisa menahan serangan pasir hitam. Secara naluriah, Su Zimo menutup matanya. Saat dia menutup matanya, jantungnya berdetak kencang. Angin liar berhembus dan pasir hitam menyelimuti langit. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa pasir hitam tidak hanya ofensif dan kuat, bahkan bisa mengisolasi panca inderanya. Bahkan persepsi rohnya terasa tertunda dan kabur di balik selubung pasir hitam. Meski dia masih bisa merasakan bahaya, dia tidak bisa menentukan lokasi persisnya. Meski Su Zimo terkejut, pemuda berjubah hitam itu kaget. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat menengah lainnya, mereka akan dikutuk jika diselimuti oleh badai pasir hitam ini, kebanyakan dari mereka akan menjadi mayat kering dalam beberapa lusin napas. Dia tidak menyangka Su Zimo mampu menahan serangan gerhana pasir hitam dengan tubuh telanjangnya. Pasir hitam membasuh tubuh Su Zimo terus-menerus dan jubah hijaunya sudah berlubang. Namun, kulit di bawahnya benar-benar baik-baik saja. Pemuda berjubah hitam itu menggertakkan giginya dengan tatapan tajam dan menyalurkan roh esensinya terus-menerus untuk mengilhami lebih banyak kekuatan dharmik. Dia percaya bahwa Su Zimo tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari selubung pasir hitam, tidak peduli apapun, dia pasti akan menang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di pasir hitam. Pria muda berjubah hitam melebarkan matanya dan menyaksikan semuanya dengan tak percaya. Su Zimo telah membuka salah satu matanya di dalam pasir hitam. Cahaya datang dari mata kanannya. Itu semakin intensif dan tumbuh semakin cerah. Itu seperti matahari yang terik. Meskipun pasir hitam itu kuat dengan kekuatan dharmik yang tak terbatas, ia tidak dapat melahap matahari yang terik itu. Itu seperti mata makhluk ilahi. Itu dingin dan berwibawa. Ini, kulit kepala pemuda berjubah hitam itu menusuk dan dia merasa merinding saat dia tiba-tiba menjerit. Teknik visual. Kolom cahaya yang mempesona melonjak melalui pasir hitam dan merobek kekosongan, menerangi dunia seperti siang hari. Cahaya telah kembali. Ledakan. Kolom cahaya langsung merobek pasir hitam dan menghantam pemuda berjubah hitam itu dengan kejam. Itu merobek pelindung belakang tubuh kalajengkingnya dan menembus dadanya. Namun, tidak banyak darah yang mengalir keluar dari luka besar seukuran mangkuk itu. Luka itu terbakar akibat luka bakar. Illumination Eye, skill rahasia ras naga. Meski pasir hitamnya kuat, namun tidak bisa lagi menghalangi pandangan Su Zimo. Su Zimo menemukan posisi pemuda berjubah hitam itu dan melukai yang terakhir dengan serangan seketika. Pasir hitam tersebar. Kali ini, Su Zimo tidak memberi pemuda berjubah hitam itu kesempatan untuk menarik napas. Dia menyerbu ke depan dengan langkah besar dan menginjak punggung pemuda berjubah hitam itu dengan berat. Patah. Armor hitam di punggungnya hancur. Langkah tunggal itu menghancurkan tulang punggung pemuda berjubah hitam itu. Ledakan. Su Zimo membungkuk dan meninju kepala pemuda berjubah hitam itu dengan kejam. Kepala meledak dan cairan merah dan putih memercik ke tanah. Pemuda berjubah hitam itu sudah mati. Su Zimo berdiri, sedikit mengernyit. Meskipun dia telah membunuh pemuda berjubah hitam dengan cara yang luar biasa, dia merasakan sesuatu yang aneh di benaknya, seolah ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, Su Zimo merasa seolah-olah seseorang sedang mengintipnya. Dia berputar dengan tatapan cerah dan melotot ke arah yang berlawanan. Di kedalaman hutan, kalajengking hitam pekat seukuran ibu jari melayang di udara. Itu memancarkan cahaya redup dan memiliki ekspresi mengancam dengan tatapan berbisa. Kalajengking hitam pekat itu tampak persis sama dengan pemuda berjubah hitam yang baru saja meninggal. Dia membeku sesaat dan langsung tercerahkan. Kalajengking hitam pekat seukuran ibu jari yang bersinar lembut seharusnya adalah roh esensi dari pemuda berjubah hitam. Di alam pembalikan void ketika seseorang adalah iblis-iblis tingkat menengah, roh esens dapat membebaskan diri dari belenggu tubuh fisik. Ia tidak lagi takut akan panas terik atau angin topan dan dapat menjelajahi dunia dengan bebas sambil melintasi jarak yang tak terbatas. Ini adalah alam di mana esens spirit digambarkan dapat keluar dari tubuh seseorang. Selama esens spirit belum mati, seorang kultivator tidak akan mati meski tubuh fisiknya dihancurkan. Jika diberi kesempatan, esens spirit di alam void reversion bahkan dapat berasimilasi dengan tubuh orang lain dan terlahir kembali dengan cara lain. Tentu saja, tidak peduli siapa itu, bahkan jika mereka memiliki kekuatan dharma yang tidak terbatas, mereka tidak dapat mengasimilasi orang lain tanpa batas. Apalagi asimilasi sangat berbahaya dan ada banyak larangan. Sederhananya, setiap orang hanya memiliki satu upaya asimilasi. Meski begitu, itu adalah prospek yang menakutkan. Itu setara dengan kehidupan tambahan. Pemuda berjubah hitam itu juga mengesankan. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada harapan untuk tubuh fisiknya, dia memutuskan dan langsung menyerah pada tubuhnya untuk melarikan diri dengan roh esensinya. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo benar-benar bertarung dengan seorang ahli di level iblis-iblis tingkat menengah. Dia tidak terbiasa dengan metode mereka dan itulah alasan mengapa dia membuat kesalahan dengan membiarkan esens spirit pemuda berjubah hitam itu melarikan diri. Eternal Secret King, Chapter 812. Bab 812 Target, Gunung Bulan Melolong. Pemuda berjubah hitam itu memiliki tatapan dendam saat dia memandang Su Zimo. Dia kemudian berbalik untuk pergi dan menghilang ke kedalaman hutan. Perseteruan mendalam ditaburkan untuk penghancuran tubuh fisiknya. Su Zimo tahu bahwa semuanya pasti tidak akan berakhir dengan damai setelah dia melihat tatapan pemuda berjubah hitam itu. Saat ini, metode paling sederhana untuk Su Zimo adalah mengejar dan menghancurkan esens spirit pemuda berjubah hitam itu untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Namun, pemuda berjubah hitam itu selangkah lebih awal dan jarak keduanya terlalu jauh. Selain itu, ini adalah bukit pasir hitam dan Su Zimo sangat asing dengan tempat ini. Dia tidak berhasil mengejar jauh sebelum dia kehilangan jejak pemuda berjubah hitam itu. Setelah keluar dari tubuh, esens spirit tidak lagi terikat oleh belenggu tubuh fisik dan dapat bergerak ribuan kilometer secara instan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jika Su Zimo tahu di mana pemuda berjubah hitam itu berada, akan sulit baginya untuk mengejar kecuali dia melepaskan Blood Escape. Lebih jauh lagi, pemuda berjubah hitam itu adalah tuan muda dari Black Sand Ridge dan memiliki status bangsawan. Banyak iblis-iblis pasti telah diperingatkan akan pertempuran besar yang terjadi di sini.
Jika dia melanjutkan pengejarannya, dia mungkin menemukan dirinya terlibat dalam pertempuran yang sulit. Setelah hening sejenak, Su Zimo menyerah pada pengejarannya dan mundur. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama melawan iblis-iblis tingkat menengah lain kali dengan pengalaman ini. Saat Su Zimo kembali, pertempuran sudah berakhir. Bahkan sebagai iblis-iblis tingkat menengah, pemuda berjubah hitam itu hampir mati dan dia berakhir dalam keadaan tragis di mana tubuh fisiknya hancur. Ketika binatang iblis lainnya melihat itu, mereka tidak berlama-lama dan melarikan diri kemana-mana. Hanya mayat yang tersisa tergeletak di sekitar hutan. Selama waktu yang singkat itu, lebih dari 100 binatang iblis telah mati. Monyet, harimau roh, dan king-king semuanya bersemangat. Sejak mereka memasuki lembah seribu setan, mereka telah diburu oleh binatang iblis dari Howling Moon Mountain. Akhirnya mereka bisa melampiaskan kekesalan yang menumpuk. Bahkan Little Fox tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya saat dia mencengkeram erat payung hitam pekat kesayangannya. Besar, tadi sangat menyenangkan. Harimau roh menyeringai dan memukul dadanya sambil menyatakan dengan keras, astaga, kita akan lihat siapa yang punya nyali untuk memburu kita mulai hari ini dan seterusnya. Siapapun yang datang akan dikirim kembali oleh kami. Mereka berlima saling bertukar pandang dan tersenyum. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak lagi harus melarikan diri untuk hidup mereka sejak saat itu. Koma. Rubah kecil menyimpan payung hitam pekat di tas penyimpanannya dan berbalik untuk bertanya, Tuan Muda, kemana tujuan kita selanjutnya? Binatang iblis bisa memanfaatkan kekuatan Dharma setelah membudidayakan Essence Spirits, mereka juga dapat menggunakan tas penyimpanan yang dibuat dengan kekuatan Dharmik yang sangat nyaman. Tentu saja, beberapa iblis jahat akan memilih untuk menyembunyikan senjata mereka di tubuh, mulut, atau pikiran mereka. Harimau roh itu mengangkat tinjunya dan menyatakan dengan lantang, kita secara alami harus mencari wilayah dan menjadi penguasa teritorial sendiri. Betapa hebatnya menjadi tuan wilayah di mana kita bisa memerintah ribuan iblis dan terlihat sangat mengagumkan. Itu benar, monyet mengangguk setuju. Setiap saat, dia berpikir untuk menjadi raja. King tersenyum pada harimau roh dan bertanya, juga, ketika kamu menjadi tuan wilayah, akan ada banyak iblis wanita yang akan menemanimu, kan? Itu benar. Harimau roh berfantasi dengan ekspresi mabuk dan hampir meneteskan air liur. Saat dia berbicara, dia merasakan niat membunuh dan tersentak dari pingsannya. Maksudku, tidak mungkin. Dia berkata dengan sikap membenarkan diri sendiri, saya adalah seorang pria terhormat yang tidak memperhatikan keinginan sekuler yang ditimbulkan oleh iblis wanita. Harimau roh itu menamparkan bibirnya dan mendekati King dengan senyum lebar. Yang aku butuhkan hanyalah kamu menemaniku, King. King menjulurkan kakinya yang panjang dan langsung menerbangkan roh macan itu. Rubah kecil sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata dengan suara lembut, namun, kami baru saja menerobos dan hanya iblis-iblis tingkat rendah. Setidaknya kita harus menjadi iblis-iblis tingkat menengah untuk menjadi penguasa wilayah. Itu tidak berarti apa-apa. Harimau roh bergegas mundur dari kejauhan dan berkata, kalajengking hitam itu adalah iblis-iblis tingkat menengah juga, tetapi pantatnya diserahkan kepadanya oleh Fes. Dia bahkan harus meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dengan essence spiritnya. King mengangguk juga. Pertama pasti bisa menjadi penguasa teritorial dalam hal kekuatan. Bahkan jika dia tidak bisa menandingi penguasa teritorial yang lebih kuat, dia setara dengan yang lebih lemah. Namun, di mana kita akan menemukan wilayah cadangan? Rubah kecil menggelengkan kepalanya. Ini adalah lembah seribu setan dan semua wilayah, besar atau kecil, pasti sudah lama diduduki oleh setan. Itu mudah. Kilatan darah melintas di mata monyet saat dia memukul bibirnya. Kita akan menemukan wilayah dan kita berlima akan menyerang bersama untuk menekan penguasa wilayah. Setelah itu selesai, iblis mana yang tersisa yang berani melawan kita? Monyet suka berkelahi dan selalu gelisah. Bahkan jika tidak ada yang memprovokasi dia, dia akan merenungkan kemana dia bisa pergi untuk berkelahi. Bukankah buruk jika kita merebut wilayah orang lain? Rubah kecil berkedip dan bertanya dengan lemah. Foxy, kamu belum pernah hidup di dunia iblis sebelumnya. Harimau roh melambaikannya. Di sini, ini adalah survival of the fittest dan tidak ada moral yang terlibat. Pesta yang lebih kuat akan selalu hidup dan memiliki kehidupan yang baik. Rubah kecil sepertinya sedang berpikir keras. Mereka tidak memprovokasi siapapun dengan sengaja sejak mereka memasuki lembah seribu setan. Namun, mereka diintimidasi 2 kali berturut-turut oleh orang lain karena mereka terlalu lemah. Monkey menambahkan, tidak ada gunanya bertahan dan menjalani kehidupan yang tercela jika kamu ingin bertahan hidup di antara para iblis. Semuanya di sini harus diperjuangkan dengan tinjumu. Rubah kecil mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkan kalian. Pikiran Su Zimo diputuskan meskipun dia tidak berkomentar sepanjang waktu. Baik itu dia, monyet atau harimau roh, mereka tidak akan tunduk pada orang lain, mereka pasti harus menduduki wilayah mereka sendiri. King merenung. Kami tidak familiar dengan tempat ini karena kami baru di Tousan Demon Valley. Wilayah mana yang harus kita tempati? Itu adalah pertanyaan penting untuk dipertimbangkan. Jika mereka membuat pilihan yang salah dan bertemu dengan tembok, mereka berlima mungkin akan membayar dengan nyawa mereka bahkan sebelum mereka menggulingkan penguasa wilayah saat ini. Semua orang menoleh ke Su Zimo. Perlahan, dia berkata, ayo pergi ke Howling Moon Mountain. Mata monyet dan harimau roh menyala. Itu benar. Harimau roh menamparkan kepalanya. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Sekelompok keledai dari Howling Moon Mountain mengejar kami melewati gunung, punggung bukit, dan sungai selama puluhan hari. Kita harus membuat mereka membayar untuk itu. Su Zimo mengeluarkan peta yang dilewati tikus itu. Area yang ditempati Howling Moon Mountain adalah yang terkecil di sekitarnya. Menurut logika, itu berarti tuan teritorial adalah yang terlemah. Ini dia. Monyet juga setuju. Harimau roh sangat bersemangat dan membuat keributan. Ayo pergi sekarang. Su Zimo berkata dengan dalam, jangan terburu-buru. Kami akan menyusup ke Howling Moon Mountain dan terus berkultivasi di sana selama beberapa waktu untuk menstabilkan alam kultivasi kami. Akan lebih baik jika kita dapat mengetahui lebih banyak tentang situasi Howling Moon Mountain sebelum membuat rencana lebih lanjut. Su Zimo tahu bahwa tidak mudah untuk merebut suatu wilayah. Hanya ada 5 dari mereka. Mereka akan menghadapi kesulitan besar jika mereka mencoba melakukannya dengan paksa. Selanjutnya, monyet dan yang lainnya telah menyempurnakan senjata darmik takdir mereka. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan Creation Green Lotus miliknya. Setelah ranah kultivasinya stabil, roh esensi, tubuh, dan garis keturunannya menerima dorongan penuh melalui kekuatan darmik dan dia memurnikan penciptaan teratai hijau, kekuatannya pasti akan tumbuh ke tingkat berikutnya. Dengan begitu, mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menjatuhkan Howling Moon Mountain. Pergilah, mari kita tinggalkan tempat ini dulu.
Su Zimo merenung sejenak sebelum melambai. Ini adalah wilayah Bukit Pasir Hitam dan Tuan Muda baru saja menerima luka serius dan bahkan hampir mati. Tidak lama kemudian para ahli datang mengetuk. Eternal Secret King, Chapter 813. Bab 813, Perjalanan Malam. Hampir tidak ada kedamaian di Howling Moon Mountain selama sebulan terakhir. Kematian beberapa ratus roh jahat dan 2 dari 7 pelindung adalah peristiwa besar. Dikatakan bahwa setan yang mati dibunuh oleh setan yang datang dari medan perang kuno. Selain itu, hanya ada 5 dari mereka dan mereka semua adalah roh iblis. Selama periode waktu ini, setiap iblis di Howling Moon Mountain mencari mereka berlima dan hampir membalikkan seluruh tempat tetapi tidak berhasil. Setan menyadari bahwa mereka berlima seharusnya sudah melarikan diri. Bahkan jika mereka bersembunyi di Howling Moon Mountain sebelumnya, mereka pasti melarikan diri dari ketakutan setelah diburu dalam skala besar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa hari ini, 5 iblis jahat dalam bentuk manusia telah berjalan dengan angkuh ke wilayah Howling Moon Mountain. Kelima iblis-iblis ini tidak lain adalah milik Su Zimo yang menjadi sasaran saat ini. Heh, iblis kecil dari Howling Moon Mountain, Hubatian kembali. Harimau roh menyeringai. King King berkata, saya yakin iblis dari Howling Moon Mountain tidak akan pernah mengharapkan kita untuk berani kembali. Su Zimo tersenyum. Tidak masalah bahkan jika mereka mengharapkan kita. Mereka tidak bisa mengenali kita. Beberapa roh iblis muncul di sekitarnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bertindak tidak biasa saat melihat kelompok Su Zimo. Sebaliknya, mereka menghindari grup dengan ekspresi hormat. Saat mereka berlima melewati hutan, suara jangkrik bergema. Namun, semuanya tampak tenang. Sebelumnya, mereka tidak punya tempat untuk lari karena jangkrik yang tampaknya sederhana itu. Sekarang, tidak satu pun dari jangkrik itu yang menjadi ancaman bagi mereka. Setelah kelompok Su Zimo berkultivasi menjadi setan iblis, mereka bisa mengambil bentuk manusia tanpa ada tanda-tanda akar setan mereka. Meskipun mereka sudah bisa mengambil wujud manusia di alam Golden Core, mereka akan memancarkan ki setan dan menunjukkan sifat setan tertentu. Misalnya, monyet tidak bisa menyembunyikan bulunya yang panjang, harimau roh memiliki kepala harimau dan tubuh manusia, ekor rubah kecil akan keluar dari waktu ke waktu. Sekarang, bahkan jika setan iblis lain ada di sini, mereka tidak akan bisa mengenali mereka berlima, apalagi jangkrik biasa ini. Hanya ahli yang melampaui mereka di bidang kultivasi yang dapat melihat menembus mereka. Su Zimo berambut merah dan otot-otot di wajahnya menggeliat untuk menyesuaikan diri, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Ayo pergi dan cari tempat untuk menetap dan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu untuk menstabilkan alam kultivasi kita. Su Zimo membawa monyet dan yang lainnya ke kedalaman hutan dan tak lama kemudian menghilang. Sebulan kemudian, bulan bundar bersinar terang larut malam. Cahaya bulan yang jernih tumpah ke permukaan danau yang menyerupai cermin. Air danau sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat, sepertinya ada naga suci yang sedang berenang di air. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya dan cahaya bulan beriak. Naga suci menghilang dan sesosok tubuh terpantul. Di atas lempengan batu di samping danau, seorang pria berambut merah bermandikan sinar bulan dan melahap langit dan bumi. Setiap nafas yang diambil menyebabkan tubuhnya bergema dengan suara tsunami. Ki iblis yang kaya dimuntahkan dari mulutnya dan tampak berbentuk naga dewa di udara. Itu berputar sekali sebelum dihisap oleh hidungnya lagi. Siklus itu berulang terus-menerus. Aura di sekitar pria itu menjadi semakin menakutkan dan dia memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Semua iblis di sekitarnya telah menghindari tempat itu sejak lama. Suara jangkrik telah lenyap sama sekali. Pria berambut merah itu tidak lain adalah Su Zimo. Mereka telah kembali ke Howling Moon Mountain dan berkultivasi selama sebulan. Selama periode waktu ini, kultivasi Su Zimo telah stabil. Penambahan roh esensi, garis keturunan, dan tubuhnya menggunakan kekuatan darmik juga telah selesai. Saat ini, Su Zimo jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Bahkan jika dia bertemu dengan Tuan Muda Black Sun Eclipse Black Sun Ridge sekali lagi, dia bisa menghilangkannya tanpa menggunakan Illumination Eye. Su Zimo mendapat banyak manfaat selama sebulan terakhir. Roh Yin berambut merah mengolah klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar. Roh esensi berambut hitam mengkultivasi manual guntur ungu dan sutra rulai hari hebat dan dalam kondisi bagus. Namun, tidak ada yang terjadi pada penciptaan teratai hijau. Su Zimo tidak putus asa. Legenda mengatakan bahwa penciptaan teratai hijau adalah item dari dunia abadi yang sangat kuat, akan menjadi tidak biasa jika diperbaiki dengan mudah. Dia mengambil tangkai ginseng darah bergizi jiwa dan mengkonsumsinya untuk melanjutkan kultivasinya. Esens spirit berambut hitam duduk di Creation Green Lotus kuno di platform spirit dan lingkaran cahaya samar muncul di belakang kepalanya yang bersinar dengan cahaya ilahi yang sempurna. Dari waktu ke waktu, seberkas petir ungu akan berbenturan dengan suara mendesis. Roh Yin berambut merah melayang di udara di dalam kesadaran roh. Seiring waktu berlalu, kulit Yin spirit berambut merah menjadi kasar dan akhirnya, sisik merah menyala muncul satu demi satu. Mereka menyerupai plat logam yang terbakar merah terang. Sisiknya mirip dengan sisik yang tumbuh di tubuh Su Zimo selama dragonifikasinya. Namun, sisik-sisik itu diciptakan dari kesadaran rohnya dan disematkan pada roh esensinya. Saat itu, sesuatu terlintas di benak Su Zimo. Ada pepatah mengembalikan roh ke kehampaan. Saat berkultivasi ke alam Void Reversion, esens spirit dapat keluar dari tubuh seseorang dan menjelajahi dunia dengan bebas, menempuh jarak ribuan kilometer dalam sekejap. Dalam keadaan normal, baik Yin spirit maupun esens spirit of the Nascent Soul tidak dapat mencapai itu. Tapi sekarang, sebuah pemikiran berani terlintas di benak Su Zimo saat dia merasakan sisik pada tubuh roh Yin berambut merah. Dengan pikiran, Su Zimo mengarahkan roh esensi berambut hitam keluar dari kesadaran roh dan tubuh. Saat itu meninggalkan tubuhnya, roh esens berambut hitam menggigil. Meskipun suhu di luar normal, itu terlalu dingin untuk ditanggung oleh esens spirit berambut hitam. Roh esens berambut hitam kembali ke kesadaran roh dengan tergesa-gesa dan terus berkultivasi. Kali ini, Su Zimo mengarahkan roh Yin berambut merah dengan hati-hati keluar dari kesadaran roh. Tidak apa-apa, ketika roh Yin berambut merah dengan sisik meninggalkan tubuh, rasanya tidak nyaman. Su Zimo senang tapi dia tidak berani gegabah. Baik itu roh Yin atau roh esensi dari jiwa yang baru lahir, ancaman sebenarnya yang mereka hadapi adalah elemen cuaca yang alami. Unsur-unsur itu tidak dapat dihindari jika esens spirit ingin menjelajahi dunia. Sebelum pikiran itu selesai, embusan angin dingin bertiup. Su Zimo menggertakkan giginya. Namun, roh Yin berambut merah tidak kembali dan tetap berada di luar tubuhnya. Roh Yin berambut merah tetap tidak bergerak melawan angin dingin, tidak rusak sama sekali dengan perlindungan timbangan.
Su Zimo sangat gembira. Jika dia tidak salah, sisik itu adalah sisik naga dari kesadaran roh yang dia kembangkan dari bagian roh yin. Lambat laun, Su Zimo menjadi lebih berani. Roh yin berambut merah bolak-balik di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dan meninggalkan garis-garis cahaya merah. Itu berkeliaran di dunia dengan bebas dan bisa melintasi ribuan kilometer dalam sekejap. Ini awalnya adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Essence Spirit Void Reversion. Namun, Su Zimo mampu melakukannya dengan mengolah bagian roh yin dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar. Roh yin berambut merah berdiri di udara dan menatap tubuhnya sendiri di lempengan batu. Itu melihat dirinya sendiri. Itu adalah sensasi misterius. Itu bahkan lebih langsung daripada introspeksi kesadaran roh. Selain itu, roh yin berambut merah bisa menjelajahi dunia dan radius pendeteksiannya bahkan lebih luas daripada kesadaran roh. Bersemangat, Su Zimo memutuskan untuk melakukan perjalanan di sekitar Howling Moon Mountain pada malam hari menggunakan yin spirit yang berambut merah. Ketika roh esensi meninggalkan tubuh, kesadaran roh akan dibiarkan kosong. Ini berarti bahwa tubuh akan menjadi cangkang kosong tanpa jiwa atau kesadaran. Bahkan jika tubuh fisik menemui bahaya, ia tidak akan tahu bagaimana bertahan atau menghindar. Oleh karena itu, sebelum pergi dengan esens spirit seseorang, para pembudidaya akan memastikan bahwa tubuh mereka disembunyikan di lokasi terpencil sehingga musuh mereka tidak dapat menemukannya. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dikhawatirkan oleh Su Zimo. Bahkan dengan kepergian roh yin berambut merahnya, ada roh esensi lain dalam kesadaran rohnya. Eternal Secret King, Chapter 814. Bab 814, Keterampilan Rahasia Roh Esensi. Roh yin berambut merah melayang di udara tanpa beban apapun. Su Zimo melompat turun dari lempengan batu dan berjalan menuju sebuah gua tidak jauh dari sana. Esens spirit berambut hitam mengendalikan tubuhnya dan bersembunyi di dalam gua untuk sementara, yang berpotensi menyelamatkannya dari beberapa masalah. Esens spirit berambut hitam terus berkultivasi sementara yin spirit berambut merah menghilang dalam sekejap, menuju ke kedalaman Howling Moon Mountain. Tanpa belenggu tubuh fisik, esens spirit terhubung lebih dekat ke langit dan bumi. Itu menghadapi hambatan yang jauh lebih sedikit saat bepergian melalui udara dan sangat cepat, bergerak 1000 km secara instan. Kenyataannya, jika Su Zimo ingin menjelajahi sendiri wilayah Howling Moon Mountain, dia membutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam. Namun, dengan kecepatan roh yin berambut merah, dia bisa melihat gunung Howling Moon seluruhnya dalam 1 malam. Bayangan pohon melewatinya dengan cepat. Dengan perlindungan dari sisik naga, roh yin berambut merah bolak-balik melalui hutan dengan bebas dan menjelajahi dunia dengan kebebasan yang tak terlukiskan. Su Zimo mengikuti peta di tangannya dan secara bertahap mendekati pusat gunung Howling Moon. Itu adalah tempat peristirahatan Lord Teritorial Gunung Howling Moon. Dalam keadaan normal, baik itu roh yin atau roh esens alam jiwa baru lahir, tidak ada yang cukup kuat untuk membawa benda fisik. Roh yin bahkan tidak bisa mengangkat sesuatu seringan bulu angsa, apalagi peta ini. Namun, dengan sisik naga, roh yin berambut merah bisa mengangkat benda ringan seperti peta gunung Howling Moon. Su Zimo terkejut. Klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar benar-benar kuat. Meskipun roh esensi berambut hitam mengolah manual guntur ungu dan sutra rulai hari besar, dua teknik kultivasi tingkat atas dari Tao Abadi dan Buddha, ia tidak dapat menjelajahi dunia, apalagi mengangkat benda fisik. Namun, bagian roh yin dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness saja yang bisa mencapainya. Bagian roh yin berasal dari Raja Naga Laut. Dengan kata lain, bahkan ras naga di daratan Tianhuang mungkin tidak dapat mengungguli Su Zimo dalam hal warisan penyempurnaan roh mereka. 2 jam kemudian, Su Zimo sudah dekat dengan inti gunung Howling Moon. Untuk menghindari deteksi, kecepatan yin spirit berambut merah secara bertahap melambat. Ternyata ada lebih banyak iblis jahat di sekitarnya. Namun, tidak satupun iblis jahat yang menyadari kehadiran Su Zimo. Pertama, kebanyakan dari mereka berkultivasi dan hampir tidak terganggu. Kedua, roh yin berambut merah hanya seukuran ibu jari dan sangat cepat. Bahkan jika seseorang melihatnya sekilas, mereka akan berpikir bahwa mereka melihat sesuatu dan tidak memikirkannya. Ketiga, meskipun Su Zimo baru saja maju ke alam Naschen Sol, yin spirit berambut merahnya sudah jauh lebih kuat daripada esen spirit dari iblis-iblis lainnya karena bisa berkeliaran di dunia. Dengan itu, semakin sulit bagi iblis jahat itu untuk memperhatikan Su Zimo. Itu juga mengapa begitu kuat bagi esen spirit untuk dapat meninggalkan tubuh seseorang. Iblis-iblis tingkat rendah hampir tidak akan menyadari bahwa mereka sedang dimata-matai dari samping. Su Zimo terus maju dan kecepatannya melambat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada 2 iblis jahat yang berkultivasi di depan tidak jauh. Fluktuasi kekuatan darmik di sekitar mereka sangat kuat dan melampaui iblis-iblis lainnya. Ada 2 iblis-iblis tingkat menengah. Su Zimo menghentikan langkahnya dan menyembunyikan dirinya tanpa maju. Jika dia tidak salah, 2 iblis-iblis tingkat menengah seharusnya adalah Howling Moon Territorial Lord, Black Wolf, dan wakilnya, Chan Rui. Keduanya adalah iblis-iblis tingkat menengah dan bisa menggunakan esen spirit mereka untuk berkeliaran. Su Zimo menyembunyikan dirinya jauh-jauh, tidak ingin membuat mereka berdua khawatir. Tiba-tiba, serigala hitam berdiri dengan aura yang mengesankan. Dia berteriak dengan tatapan tajam, "Siapa di sana? Beraninya kau memata-matai Howling Moon Mountain?" Tidak bagus, aku ketahuan. Su Zimo terkejut. Tidak heran mengapa dia adalah Lord Teritorial Howling Moon. Memang, dia mampu untuk berpikir bahwa dia bahkan bisa merasakanku meskipun aku bersembunyi di sini. Su Zimo bersiap untuk melarikan diri saat pikiran itu terlintas di benaknya. Karena dia terekspos, tidak ada gunanya dia berlama-lama lagi. Sebaliknya, dia akan berada dalam bahaya dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup dan 3 esens spirit yang samar dan bersinar terbang ke udara dari hutan tidak jauh dari sana. Awalnya, Su Zimo ingin pergi. Namun, dia menghentikan langkahnya ketika dia melihat itu. Tidak disangka ada esens spirit lain yang memata-matai kegelapan. 3 esens spirit berbentuk kelelawar. Fakta bahwa mereka dapat berkeliaran ke tempat ini berarti bahwa mereka adalah Void Reversion Essence Spirits. Salah satu esens spirit berkata dengan cara yang aneh, "Howling Moon Mountain, kamu memang memiliki beberapa kemampuan untuk berpikir bahwa Anda dapat melihat kami. Kami akan mengunjungimu di lain hari." Sebelum kalimat itu selesai, ketiga esens spirit melaju ke kejauhan dan mencoba melarikan diri tepat waktu. "Kemana kamu bisa lari?" Serigala hitam meraung dan labelanya bersinar, melepaskan kesadaran roh yang menakutkan yang membentuk serigala pembunuh di udara. Serigala tiba seketika di hadapan roh esens, melahap yang terakhir dalam 1 gigitan. "Serigala hitam, kamu, ah." Esens spirit tidak bisa mengelak tepat waktu dan menjerit sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya.
Su Zimo diam-diam terkejut dan jantungnya berdetak kencang. Serangan Black Wolf adalah gerakan pembunuhan yang ditargetkan pada Essence Spirits, itu bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada serangan kesadaran roh. Serangan kesadaran roh adalah cara ofensif yang paling biasa di alam Void Reversion. Beberapa iblis-iblis tingkat menengah atau pembalikan kekosongan mendapatkan kesempatan untuk menumbuhkan keterampilan rahasia untuk roh essence mereka yang dapat memadatkan kesadaran roh mereka dan pada gilirannya menciptakan serangan yang sangat mematikan dengan kekuatan terkonsentrasi. Keterampilan rahasia untuk Essence Spirit sangat langka dan sekte utama menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri. Di bagian yang spirit dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, ada skill rahasia dari Desolate Ocean Dragon King untuk Essence Spirit. Sayangnya, teks bagian roh yang tidak dapat dipahami, sepertinya bahasa kuno dari ras naga dan itu sama untuk keterampilan rahasia. Tentu saja, Su Zimo belum berkultivasi ke tingkat itu dan tidak memenuhi syarat untuk mengembangkan keterampilan rahasia roh esensi. Sebelumnya, jelas bahwa tuan muda dari Black Sand Ridge tidak mengetahui skill rahasia Essence Spirit. Jika dia telah merilis keterampilan rahasia roh esensi, Su Zimo mungkin tidak akan mampu bertahan melawannya bahkan dengan perpaduan roh esensinya. Meskipun roh esensi kelelawar sangat cepat, keterampilan rahasia roh esensi serigala hitam melakukan perjalanan dengan kecepatan yang lebih cepat dan melahap roh esensi kelelawar. Roh esensi dari iblis-iblis tingkat menengah meninggalkan tubuhnya dan berkeliaran di sini. Untuk berpikir bahwa itu akan mati di tangan serigala hitam bahkan tanpa kesempatan untuk kembali ke tubuhnya. Chan Rui menyerang. Kesadaran roh yang luar biasa berkumpul dan dua bilah melengkung muncul di udara secara tiba-tiba, berkilauan dingin dan setipis sayap jangkrik. Itu adalah skill rahasia Essence Spirit lainnya. Kedua bilah melengkung itu turun ke Essence Spirit lain yang melarikan diri dan saling berkelok-kelok. Roh Essence kelelawar diiris oleh pedang dan binasa di tempat. Dalam sekejap mata, Essence Spirit dari dua Void Reversions musnah. Secara alami, Essence Spirit harus menghadapi bahaya besar saat meninggalkan tubuhnya. Itu bahkan lebih berbahaya ketika mereka memata-matai penguasa teritorial. Dua penguasa teritorial dari Howling Moon Mountain menyerang dan membunuh dua Essence Spirit dengan bersih. Namun, Essence Spirit kelelawar ketiga mengambil kesempatan untuk melarikan diri jauh. Serigala hitam, Chan Rui, jangan sombong sekarang. Suara roh esensi kelelawar bergema dari jauh. Gunung Howling Moon akan segera hancur. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa terus sombong. Suara itu semakin menjauh dan akhirnya terdiam. Su Zimo bersembunyi di tempatnya tanpa bergerak. Jika dua tuan teritorial dari Howling Moon Mountain memperhatikannya dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, roh yin berambut merahnya pasti akan terluka parah bahkan dengan perlindungan sisik naga. Eternal Secret King, Chapter 815. Bab 815, Bahaya di Howling Moon Mountain. Meskipun Essence Spirit dapat menjelajahi dunia setelah meninggalkan tubuh dan melakukan perjalanan ribuan kilometer dalam sekejap, jika terluka parah, itu akan mengakibatkan kematian tubuh, tidak ada jalan kembali. Dalam sekejap mata, dua iblis-iblis tingkat menengah telah binasa di sini. Tiga iblis-iblis tingkat menengah pasti tidak mengharapkan dua penguasa teritorial Gunung Bulan melolong menemukan kehadiran mereka. Kurang dari itu, mereka tidak menyangka kedua tuan teritorial menjadi keterampilan rahasia roh esensi yang kejam dan terlatih ini. Satu serangan dari keduanya membunuh dua Essence Spirit. Su Zimo diam-diam terkejut saat dia menyaksikan semuanya. Syukurlah, dia datang untuk memeriksa semuanya dan memahami situasinya. Kalau tidak, dia mungkin akan mendapat kerugian besar jika dia melawan dua tuan teritorial. Meskipun mereka semua adalah iblis-iblis tingkat menengah, kekuatan dua penguasa teritorial Gunung Bulan melolong jauh lebih unggul dari tuan muda punggungan pasir hitam. Pertempuran besar-besaran berakhir seketika. Seolah-olah mereka tidak lagi berminat untuk berkultivasi, serigala hitam dan Chan Rui saling bertukar pandang dalam diam, ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Su Zimo bingung. Meskipun itu adalah kemenangan yang jelas, mengapa sepertinya mereka kalah? Ketika dia mengingat pernyataan yang ditinggalkan oleh iblis-iblis tingkat menengah, dia menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Serigala hitam berkata dengan ekspresi muram, gua topan tidak dapat menahannya lagi. Tidak disangka mereka mengirim tiga iblis-iblis tingkat menengah untuk memata-matai kita. Syukurlah, aku menyadari kehadiran mereka atau kita berdua bisa terbunuh jika mereka mengambil langkah pertama. Sebenarnya, tuan wilayah gua topan masih berhati-hati terhadap kita. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim orang untuk datang dan memata-matai kita terlebih dahulu, deduksi Chan Rui. Serigala hitam menggelengkan kepalanya. Kita masih bisa bertarung jika hanya gua topan. Namun, itu bukan satu-satunya ancaman bagi Howling Moon Mountain. Ada juga Black Sand Ridge dan Ghastly River, lanjut Chan Rui. Itu benar, serigala hitam menghela nafas. Ketiga wilayah itu mengincar kita. Saya khawatir Howling Moon Mountain tidak akan bisa melewati cobaan ini. Yang paling saya takuti adalah jika mereka membentuk aliansi. Chan Rui tetap diam dengan berat hati. Pada saat itu, Su Zimo telah mendapatkan cukup banyak informasi yang berguna. Ketika dia melihat tuan wilayah dalam suasana hati yang gelisah, dia tahu bahwa itu adalah kesempatan langka dan pergi dengan hati-hati dan diam-diam keluar dari wilayah itu segera setelah itu. Tidak lama setelah Su Zimo pergi, serigala hitam tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sebelumnya, selain mereka bertiga dari gua topan, sepertinya ada orang lain yang memata-matai kita. Chan Rui membeku sesaat. Serigala hitam melanjutkan, itu adalah perasaan yang terputus-putus dan saya juga tidak sepenuhnya yakin. Apakah itu dari Black Sand Ridge? Tanya Chan Rui. Tidak mungkin. Serigala hitam menggelengkan kepalanya. Dalam periode waktu ini, iblis jahat dari Bukit Pasir Hitam sedang mencari sekelompok orang asing yang misterius. Tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi ke sini. Aku juga mendengar tentang kejadian itu. Tuan muda tubuh fisik Black Sand Ridge hancur dan dia hampir mati. Chan Rui terkekeh. Namun, jika mereka bukan dari Black Sand Ridge, siapa mereka? Mungkinkah? Tiba-tiba, Chan Rui membeku dan menatap serigala hitam secara naluriah. Tatapan mereka bertemu di udara dan jantung Chan Rui berdetak kencang. Orang dari Ghastly River itu. Harus. Serigala hitam mengangguk. Dia kemungkinan besar satu-satunya yang bisa menyelinap di samping kita secara diam-diam dan pergi tanpa jejak. Itu akan menyusahkan. Chan Rui menghela nafas. Su Zimo sudah pergi dan tentu saja tidak tahu bahwa kedua penguasa teritorial dari Howling Moon Mountain menganggapnya sebagai orang lain. Pada saat itu, Su Zimo berada di langit membumbung menembus awan saat dia melihat ke bawah ke wilayah Gunung Howling Moon untuk mengamati medannya dan mendengarkan sekelilingnya. Tiba-tiba, dia membeku dan memiringkan kepalanya di udara untuk mendengarkan dengan cermat untuk sesaat. Setelah itu, bibirnya melengkung dengan senyum palsu dan tatapan aneh melintas di matanya.
Jika dia memperluas kesadaran rohnya melalui tanah di bawahnya, dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa itu tidak sepenuhnya padat. Itu saling berhubungan dengan banyak terowongan untuk membentuk gua satu demi satu. Kisetan kaya dan semuanya akhirnya menyatu menuju istana besar. Istana itu terbuat dari emas dan bersinar terang dengan aura duniawi. Ada tikus yang tak terhitung jumlahnya berlarian di sekitar istana dengan gembira. Beberapa tikus mendengus saat mereka membawa anggur. Beberapa tikus pergi membunuh ayam dan sapi. Untuk binatang buas biasa seperti ayam dan sapi, mereka secara alami tidak berdaya melawan setan tikus dengan perasaan. Itu bahkan lebih hidup di istana. Beberapa tikus berubah menjadi wanita yang bolak-balik melalui pesta untuk menyiapkan buah-buahan dan makanan lezat. Di depan istana, seorang lelaki gemuk duduk tinggi dan di atasnya dengan mahkota emas berkilauan di kepalanya. Meskipun dia tidak memancarkan kisetan, dia memiliki mata licik dan terlihat sangat kotor. Dua wanita imut berada di kedua sisi tikus dan mereka memukul punggungnya dan meremas pahanya. Dia benar-benar menikmati hidup. Selamat, Yang Mulia. Setan tikus di bagian bawah mengangkat gelas untuk bersulang. Setan tikus itu berwujud manusia dan bisa berdiri dengan kedua kakinya. Meski dia mengenakan pakaian manusia juga, ada ekor panjang di belakangnya. Itu adalah roh iblis alam inti emas. Setan tikus ini berkata dengan lantang, Yang Mulia, Anda adalah orang pertama yang berkultivasi untuk menjadi setan iblis di antara ras tikus di Howling Moon Mountain. Ras kita pasti akan berkembang di masa depan. Benar, Yang Mulia memiliki bakat luar biasa dan berhasil berkultivasi menjadi iblis jahat dalam waktu kurang dari sebulan setelah kembali dari medan perang kuno. Luar biasa. Beberapa setan tikus lainnya menimpali di samping. Hahaha, tikus di depan istana berseri-seri lebar sehingga matanya hampir tidak terlihat. Dia mengangkat gelasnya dengan sepenuh hati dan menyatakan, semuanya, minumlah. Minumlah sepuas hatimu. Puff, puff, Raja Tikus, kamu benar-benar luar biasa. Tiba-tiba, dia mendengar suara mengejek bergema di telinganya. Nadanya tidak berat atau ringan dan si gemuk dengan mata lusuh adalah satu-satunya yang mendengar suara di istana yang bising itu. Siapa di sana? Si gemuk dengan mata lusuh itu terkejut. Seseorang berhasil mendekatinya tanpa dia sadari. Si gemuk dengan mata lusuh itu tanpa ekspresi dan gelabelannya bersinar saat dia melepaskan kesadaran rohnya untuk mengamati arah suara itu. Kesadaran rohnya melonjak dan dia menemukan sesosok seukuran ibu jari di sudut di belakangnya. Itu memiliki rambut merah sebahu, dilapisi sisik di seluruh tubuhnya dan penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas. Set, Raja Tikus tersentak dan terkejut. Seketika, dia berkeringat dingin dan pergelangan tangannya gemetar sangat parah sehingga dia menumpahkan lebih dari setengah anggur di cangkirnya. Meskipun dia tidak tahu siapa pengganggu ini, dia tahu bahwa hanya iblis-iblis tingkat menengah yang dapat mengirim roh esensi keluar dari tubuh mereka. Ikuti aku, jangan membuat keributan. Suara esens spirit berambut merah itu dingin dan tanpa emosi. Dalam sekejap, itu menghilang ke dalam kegelapan. Si gemuk dengan mata lusuh menggerutu secara internal. Di Howling Moon Mountain, hanya dua penguasa teritorial yang bisa berkeliaran dengan esens spirit mereka. Namun, dia tahu bahwa esens spirit dari dua penguasa teritorial tidak terlihat seperti ini. Dengan kata lain, iblis-iblis tingkat menengah ini bukanlah seseorang dari Howling Moon Mountain. Dia kemungkinan besar akan mati jika dia mengikuti pria ini. Namun, jika tidak, esens spirit ini sudah cukup untuk membunuhnya juga. Jika dia melibatkan seluruh rasnya di sini karena ini, mereka akan mati sia-sia. Memikirkan hal itu, si gendut dengan mata lusuh mengeluarkan senyum tipis dan pahit. Dia mendorong kedua wanita di sampingnya dan berkata dengan keberanian yang tragis, semuanya, silakan lanjutkan. Aku terlalu mabuk untuk melanjutkan jadi aku akan bergerak lebih dulu. Eternal Secret King, Chapter 816. Bab 816, Tiga Wilayah Besar. Raja Tikus menundukkan kepalanya dengan putus asa saat dia meninggalkan terowongan. Esens spirit berambut merah di depannya berkedip samar tapi tidak pergi terlalu jauh. Raja Tikus juga tidak berani melarikan diri dan hanya bisa mengikuti, terus-menerus mendesah dalam kesengsaraan. Untuk berpikir bahwa aku akan bertemu dengan sesuatu seperti ini saat aku berkultivasi menjadi iblis-iblis. Surga benar-benar cemburu pada yang berbakat. Apakah iblis-iblis tingkat menengah ini dari Gua Topan atau Bukit Pasir Hitam? Sungguh menyedihkan, aku bahkan bukan pelindung Howling Moon Mountain, kenapa dia datang mencariku? Raja Tikus gelisah dan ketakutan sepanjang perjalanan. Setelah 1 jam, esens spirit berambut merah di depan berhenti. Masuklah ke dalam. Esens spirit berambut merah menunjuk ke sebuah gua tidak jauh dan berkata dengan acuh tak acuh. Raja Tikus merasa bahwa suara itu terdengar familiar. Namun, dia benar-benar diliputi rasa takut pada saat itu dan tidak bisa berpikir dengan baik. Gua di depannya tampak seperti mulut raksasa dari binatang buas raksasa yang sunyi dan dia mengiring dirinya sendiri ke gerbang kematian. Hais, Raja Tikus menghela nafas lagi dan menggertakkan giginya, memasuki gua dengan enggan. Gua itu tidak besar dan bisa dilihat secara keseluruhan hanya dengan pandangan sekilas. Meskipun cahaya di dalamnya redup, Raja Tikus yang sekarang menjadi iblis jahat hampir tidak terpengaruh. Ada 5 orang di dalam gua. Mereka berpakaian seperti pembudidaya manusia. Namun, dengan inderanya yang tajam, Raja Tikus dapat secara samar menebak bahwa mereka berlima adalah iblis jahat dalam wujud manusia. Di antara mereka berlima, ada yang berbaring di tanah dengan satu kaki bersilang dengan malas, ada yang duduk dengan benar sementara ada yang berdiri diam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua memandangnya dengan tatapan aneh. Raja Tikus merasakan kulit kepalanya menusuk dari tatapan mereka dan tidak tahu harus berbuat apa. Tepat di depan, seorang pembudidaya berambut merah duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Tiba-tiba, otot-otot di wajah kultivator berkedut dan penampilannya berubah drastis. Kamu, mata Raja Tikus melebar saat dia melihat segala sesuatu dengan tak percaya. Wajah pria berambut merah itu persis sama dengan pria berjubah hijau yang membuat keributan di Howling Moon Mountain lebih dari sebulan yang lalu. Mereka berlima secara alami adalah kelompok Susimo. Kalian, Raja Tikus mengenali kelompok Susimo dan langsung melompat sambil berseru, apakah kalian gila? Tidak kusangka kau akan berani kembali. Kenapa tidak, monyet mencibir, jika kita berlima bersama, kita tidak takut bahkan jika kita menerobos masuk ke kolam naga atau sarang harimau. Howling Moon Mountain bukan apa-apa. Bukan itu masalahnya. Raja Tikus melambai dan menjelaskan, berkeringat deras, jangan berasumsi bahwa kamu bisa kembali dan membalas dendam sekarang karena kamu telah menerobos dan menjadi setan iblis. Anda harus memahami bahwa bahkan di antara iblis jahat, ada level yang berbeda.
hanya iblis-iblis tingkat menengah yang bisa menjadi penguasa teritorial. Essence spirit mereka dapat menjelajahi dunia dan melakukan perjalanan ribuan kilometer dalam sekejap. Tiba-tiba, suara Rat King membeku. Dia menyaksikan sesuatu. Essence spirit berambut merah yang masuk bersamanya berubah menjadi seberkas cahaya merah dalam sekejap dan terbang ke Glabella Suzimo. Suzimo berdiri dengan senyum lucu. Mulut Raja Tikus ternganga dan bola matanya keluar. Bagaimana ini yang mungkin? Bukankah kamu? Raja Tikus ingin bertanya bagaimana roh esensi Suzimo bisa berkeliaran ketika dia adalah iblis-iblis tingkat rendah. Namun, pikirannya sedang kacau saat ini dan dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Jangan gugup. Suzimo berjalan mendekat dan menepuk bahu Raja Tikus dengan senyum lembut. Aku tidak punya niat buruk mengundangmu ke sini. Konflik yang terjadi di Gunung Howling Moon sebelumnya juga bukan salahmu. Selain itu, berkat petamu kami bisa meninggalkan Howling Moon Mountain nanti. Raja Tikus menghela nafas lega setelah mendengar itu dan menjatuhkan diri ke tanah tanpa sadar. Dia sudah bermandikan keringat. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui tentang orang ini sebelum dia. Namun, dia tahu bahwa ini adalah seseorang yang menempatkan perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Pernyataan itu sudah menjamin bahwa nyawa Raja Tikus tidak akan dirugikan. Saudaraku, mengapa kamu mencariku? Ketika Raja Tikus menenangkan diri beberapa saat kemudian, dia berinisiatif untuk bertanya. Suzimo berkata, aku ingin mencari tahu tentang beberapa hal darimu. Tiba-tiba, Raja Tikus mengungkapkan ekspresi hati-hati saat matanya menjelajahi kelompok Suzimo. Setelah pertimbangan panjang, dia berkata, maafkan saya karena terus terang, saudara-saudara, tetapi alasan mengapa saya menyelamatkan kalian sebelumnya adalah karena rasa bersalah. Namun, jika kamu ingin memanfaatkanku untuk menyakiti Howling Moon Mountain, aku tidak bisa menyetujuinya. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, Gunung Howling Moon menghadapi ancaman dari mana-mana dan akan segera runtuh. Tidak perlu bagi kita untuk bergerak. Bagaimana apanya? Raja Tikus berkedip, punggungan pasir hitam, gua topan, sungai mengerikan. Perlahan, Suzimo memberikan ketiga nama itu. Tiga nama itu milik tiga wilayah di sekitar Howling Moon Mountain. Raja Tikus tetap diam tetapi ekspresinya sedikit berubah. Suzimo berkata, kamu sudah mendapatkan berita terbaru dan aku yakin kamu pasti sudah tahu motif ketiga wilayah itu terhadap Howling Moon Mountain. Jika mereka membentuk aliansi, Howling Moon Mountain akan lenyap. Suzimo memperoleh sebagian besar informasi dengan menguping sebelumnya dan dapat sampai pada kesimpulan ini dengan sedikit pengurangan. Raja Tikus menghela nafas dengan lembut dan tersenyum pahit. Bahkan tanpa aliansi, jika salah satu wilayah itu menyerang, Howling Moon Mountain tidak akan mampu menahannya. Katakan padaku, apa yang kamu ketahui tentang tiga wilayah? Tanya Suzimo. Raja Tikus menjawab, sebenarnya, hanya dengan melihat peta, Anda dapat mengetahui bahwa tiga wilayah lebih kuat dari Howling Moon Mountain. Dia tidak salah. Di peta, area yang ditempati Howling Moon Mountain adalah yang terkecil dan berada di antara ketiga wilayah tersebut. Raja Tikus melanjutkan, hanya ada dua iblis-iblis tingkat menengah di Howling Moon Mountain, dua tuan teritorial. Namun, dari apa yang saya tahu, setidaknya ada 5 iblis-iblis tingkat menengah di Gua Topan dan Bukit Pasir Hitam. Gasly River adalah yang paling misterius dan tidak ada yang tahu berapa banyak iblis-iblis tingkat menengah yang ada. Namun, diakui secara luas bahwa mereka adalah yang terkuat. Itu karena penguasa wilayah sungai mengerikan adalah Wim. Pada saat itu, Raja Tikus berbalik ke arah kelompok Suzimo secara naluriah. Tidak seperti yang dia harapkan, tidak satupun dari mereka tampak terkejut atau terkejut. Suzimo dan 4 lainnya terlalu tenang, seolah-olah mereka baru saja mendengar sesuatu yang sangat biasa. Apakah mereka berlima mengalami reaksi tertunda? Rat King berpikir untuk dirinya sendiri dan berdeham sebelum menjelaskan dengan penekanan, Wim adalah binatang buas berdarah murni yang membawa sisa garis keturunan dari ras naga di dalam tubuhnya. Meski ramping, ia memiliki peluang untuk berkultivasi menjadi naga sejati. Oh, kelompok 5 menjawab tanpa ekspresi. Pertama-tama, Suzimo sekarang setengah naga dan tentu saja tidak akan peduli tentang keberadaan seperti Wim. Monyet dan yang lainnya telah berperang melawan ras raksasa dari 9 ras primordial. Dengan demikian, perspektif mereka tentang hal-hal bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Raja Tikus melebarkan matanya dan menggembungkan pipinya, merasakan rasa frustrasi yang tak bisa dijelaskan. Little Fox adalah yang pertama bereaksi ketika dia bertepuk tangan dan berseru, wow, seekor binatang buas berdarah murni, luar biasa. Itu terlalu palsu, mulut Raja Tikus kaku dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Eternal Secret King, Chapter 817. Bab 817, Salam. Sebenarnya, ketika Tuan Teritorial sebelumnya dari Tuan Teritorial Bulan Melolong ada, dia bisa menekan Bukit Pasir Hitam, Gua Topan, dan sungai mengerikan dengan kekuatannya. Raja Tikus melanjutkan, namun, selama ekspedisi di luar, dia bertemu dengan musuh yang kuat dan terluka parah. Tubuh fisiknya hancur dan dia berhasil kembali dengan roh esensinya, tetapi dia tidak hidup lama setelah itu. Tuan Teritorial Howling Moon saat ini adalah garis keturunan yang tersisa dari Tuan Teritorial sebelumnya. Selama bertahun-tahun ini, alasan mengapa Howling Moon Mountain tidak terkejar adalah karena Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Gasly River saling waspada dan memiliki rencana masing-masing. Suzimo mengangguk. Ketiga wilayah itu juga khawatir mereka akan kalah jika terlibat dalam pertempuran dengan Howling Moon Mountain, itu sebabnya mereka tidak menyerang. Namun, jika ketiga wilayah itu memiliki pemahaman yang sama, Howling Moon Mountain akan berada di ambang kehancuran. Saudaraku, mengapa kalian kembali? Mata Raja Tikus melesat ke sekeliling saat dia menyelidiki. Harimau roh mengangkat dagunya dan menyatakan dengan bangga, kami secara alami kembali untuk mengambil alih tempat itu dan menggantikan penguasa teritorial saat ini. Omong kosong, Raja Tikus sedikit cemberut dan mencibir dalam benaknya. Menurut pendapatnya, harimau roh itu pasti menyemburkan omong kosong, mereka pasti bermimpi jika mereka berpikir bahwa beberapa iblis-iblis tingkat rendah dapat mengambil alih seluruh wilayah. Kamu tidak percaya kami? Monyet berjalan mendekat dan mengangkat bahu Raja Tikus, menyeringai. Aku mau. Raja Tikus bergidik dan menjawab dengan tergesa-gesa sambil tersenyum. Monyet menyeringai lebih dalam. Karena kamu melakukannya, bantu kami. Kami kekurangan tenaga kerja dan Anda terlihat seperti seseorang yang tahu apa yang baik untuk Anda. Raja Tikus meratap secara internal tetapi hanya bisa memaksakan dirinya untuk menjawab, yah, aku berhutang budi kepada Tuan Teritorial sebelumnya dan Tuan Teritorial saat ini juga baik padaku. Saya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Rat King. Saudaraku, kamu sebenarnya tidak bersalah atas semua yang terjadi sebelumnya. Saya dapat mengklarifikasi masalah ini di depan penguasa wilayah.
Sekarang kalian sudah menjadi iblis jahat, mengingat kemampuan kalian, pasti ada kesempatan bagi kalian untuk menjadi pelindung Howling Moon Mountain. Baiklah, tiba-tiba, Su Zimo berbicara, kalau begitu, kami akan menyusahkanmu. Ah, baiklah. Raja Tikus menepuk dadanya sendiri dan menyatakan dengan keras, jangan khawatir, semuanya, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu kalian memohon belas kasihan. Tuan teritorial kita adalah orang bijak dan pasti tidak akan memperhitungkan apa yang terjadi sebelumnya. Su Zimo mengangguk, baiklah, kamu bisa kembali. Raja Tikus sedikit membeku, mereka membiarkan dia pergi begitu saja. Dia tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Raja Tikus membeku sesaat tetapi segera keluar darinya. Dia berkata dengan kepalan tangan, saudaraku, tolong tunggu di sini untuk balasan baikku. Saya akan kembali secepat mungkin. Dia berbalik dan meninggalkan gua, menghilang ke dalam kegelapan tak lama kemudian. Pertama, kita membiarkan dia pergi begitu saja. Harimau roh menggaruk kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tikus ini tampak licik dan tidak jujur. Bagaimana jika dia membawa sekelompok orang dan malah mengepung kita? Su Zimo menjawab dengan termenung, mari kita lihat apa keputusan mereka nantinya. 10 hari kemudian, di dalam gua, Su Zimo yang awalnya bermeditasi dengan tenang membuka matanya dan kilatan cahaya dewa berkedip sebentar. Tak lama kemudian, monyet, roh macan, dan monyet terbangun dari kultivasi mereka juga. Tikus itu kembali, telinga monyet berkedut, sepertinya dia satu-satunya. Su Zimo mengangguk dan bangkit dengan ekspresi lega di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Tuan Wilayah, dia tahu bahwa tikus itu tidak menusuk mereka setidaknya dari belakang. Tak lama kemudian, Raja Tikus menggali ke dalam gua dan menggosok telapak tangannya dengan seringai lebar. Hehe, untungnya, semuanya berjalan dengan baik. Saudara-saudara, ikuti saya untuk bertemu dengan penguasa wilayah. Baiklah, Su Zimo menyetujuinya. Luar biasa. Raja Tikus memuji, saudaraku, jangan terlalu memikirkannya. Lagi pula, posisi pelindung itu bermartabat dan Tuan Teritorial ingin bertemu kalian secara langsung sebelum dia dapat membuat keputusan. Itu sudah pasti. Su Zimo mengangguk. Setelah itu, kelompok 5 orang Su Zimo meninggalkan gua bersama Rat King dan menuju ke pusat Howling Moon Mountain. Dengan pimpinan Raja Tikus, perjalanan mereka sebagian besar tanpa hambatan meski ada sedikit bahaya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gua di tengah Howling Moon Mountain. Harimau roh dan rubah kecil sangat penasaran dan melihat ke sekeliling mereka sepanjang perjalanan. Ekspresi Su Zimo tenang. Esens spiritnya menjelajah ke tempat ini 10 hari yang lalu jadi semuanya bukanlah hal baru baginya. Saudaraku, ikuti aku. Raja Tikus memimpin jalan ke dalam gua dan kelompok 5 orang Su Zimo mengikuti dari belakang untuk masuk. Saat mereka memasuki gua, pandangan mereka menyala. Tempat tinggal gua sangat luas dan mutiara raksasa seukuran kepalan tangan menghiasi dinding di keempat sudutnya. Mereka bersinar terang dan tampak megah. Mata roh harimau berbinar dan dia berharap bisa melepas semua Night Luminance Badge dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kurang ajar. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Tidak jauh di depan, seorang pria kekar berwajah hitam duduk dengan posisi kasar. Dia tanpa ekspresi saat dia menatap mereka. Su Zimo telah melihat orang ini sebelumnya dan secara alami tahu bahwa ini adalah penguasa teritorial Howling Moon Mountain, Black Wolf. Seorang wanita dengan selendang putih duduk di kiri bawah Black Wolf diam-diam tanpa mengangkat kepalanya sama sekali. Ini adalah wakil tuan teritorial Howling Moon Territorial Lord Chan Rui. Namun, tak satu pun dari mereka yang berteriak sebelumnya. Seorang pria berotot berdiri di belakang serigala hitam. Matanya menyerupai lonceng perunggu dan dia kekar dan berotot dengan tinggi lebih dari 10 kaki. Otot-otot berwarna perunggu yang menyerupai batu menonjol satu demi satu di lengannya yang terbuka. Pria kekar itu berteriak lagi dengan aura gemuruh, kenapa kalian tidak menuju untuk menyapa dua tuan teritorial? Raja Tikus berkata dengan lembut dengan bingung, itu adalah pemimpin pelindung Howling Moon Mountain, banteng perunggu dan dia yang terkuat dalam pertempuran. Saudara-saudara, sebaiknya jangan menyinggung perasaannya. Monyet memiliki ekspresi bangga dan cemberut. Kelompok 5 Su Zimo tidak bergerak. Tatapan banteng perunggu membeku dan dia marah. Tepat saat dia hendak menyala, serigala hitam yang duduk di depan melambai. Banteng perunggu terengah-engah dan menahannya untuk saat ini. Namun, dia memelototi kelompok 5 orang Su Zimo dengan ekspresi tidak bersahabat. Saat kelompok 5 orang Su Zimo memasuki gua, serigala hitam menilai mereka dengan tatapan menakutkan. Dia adalah iblis-iblis tingkat menengah dan tuan teritorial, aura dan kekuatan kehadirannya begitu kuat sehingga binatang iblis biasa tidak akan mampu menahannya. Kebanyakan dari mereka akan berlutut di tanah dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Namun, dia tidak bisa melihat sedikit pun rasa takut dari wajah 5 orang di hadapannya. Meskipun mereka melawan 2 penguasa wilayah, meskipun mereka menghadapi 2 iblis-iblis tingkat menengah. Terutama kasus pria berambut merah yang memimpin mereka. Pria ini memiliki ekspresi tenang dan tatapan tenang tanpa sedikit pun kegelisahan dan bahkan berani menatap tatapan serigala hitam. Menarik, serigala hitam tertawa dalam hati. Bahkan Chan Rui mengangkat kepalanya dan melirik Su Zimo secara khusus. Kamu berani datang mengetuk pintuku bahkan setelah membunuh 2 pelindungku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh kalian semua? Sesaat kemudian, serigala hitam berbicara perlahan dengan tatapan cerah. Seketika, suasana berubah menjadi pembunuhan. Sebelum Su Zimo dapat bereaksi, Raja Tikus adalah yang pertama terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wilayah, bukankah kita setuju sebelumnya untuk membiarkan masa lalu berlalu? Kamu. Black Wolf memiliki tatapan dingin dan berkata dengan dingin, saya mengingkari kata-kata saya. Anda punya masalah dengan itu. Raja Tikus tidak bisa berkata apa-apa dan keringat mengalir deras di dahinya. Eternal Secret King, Chapter 818. Bab 818, hak apa yang Anda miliki? Seketika, ketegangan di dalam gua menjadi represif. Aura pembunuh menyebar. Banteng perunggu memutar lehernya dan menyeringai sinis pada kelompok Su Zimo, hanya satu perintah dari serigala hitam yang dia butuhkan untuk menyerang ke depan. Chan Rui tidak mengangkat kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Namun, tanpa sadar, 2 golok melengkung setipis sayap jangkrik telah muncul di tangannya. Mereka hampir transparan dan memancarkan aura dingin. Serigala hitam terdiam dan menatap Su Zimo lekat-lekat. Yang mengejutkan, bahkan setelah dia mengungkapkan niat membunuhnya yang jelas, pria ini masih tanpa ekspresi sepanjang waktu. Matanya menyerupai lautan dalam yang sama sekali tidak tergerak. Apakah kamu tidak takut? Serigala hitam mengangkat alisnya.
Su Zimo hanya tersenyum acuh tak acuh. Jika kamu ingin membunuh kami, mengapa kamu harus memikat kami di sini? Baiklah, tiba-tiba, niat membunuh di wajah serigala hitam menghilang dan dia mengangguk dengan senyum tipis. Selain segalanya, fakta bahwa kamu berani datang ke gua-guaku, keberanian itu saja yang mengalahkan setiap pelindung Howling Moon Mountain lainnya. Raja Tikus tertegun, banteng perunggu sama-sama bingung. Su Zimo adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia mengharapkan ini. Aku mendengar tentang semua yang terjadi sebelumnya. Meskipun iblis-iblis saya salah sebelumnya, Anda masih membunuh banyak iblis dan 2 pelindung di bawah kepemimpinan saya. Serigala hitam berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa menjadi pelindung Howling Moon Mountain, tapi ingatlah bahwa kamu membawa dosa sehingga kamu harus memberikan yang terbaik di masa depan. Itu sudah pasti. Sebelum Su Zimo bisa menjawab, Raja Tikus menimpali dengan sinar lebar. Tuan wilayah, bukankah ini terlalu terburu-buru? Banteng perunggu marah dan melirik ke arah kelompok Su Zimo karena dia tidak bisa tidak berkata, pria ini jelas baru saja menerobos dan terlihat sangat muda, seberapa berpengalaman dia. Status pelindung luar biasa. Apapun yang terjadi, kamu harus menguji kemampuannya terlebih dahulu. Haruskah aku bermain denganmu? Saat ada kemungkinan perkelahian, mata monyet bersinar dengan kilauan merah saat dia melompat keluar. Dia hanya melawan iblis-iblis dari Black Sandridge sejak dia menjadi iblis-iblis. Tidak puas, tentu saja tidak mungkin dia melewatkan kesempatan langka ini. Hanya monyet liar sepertimu. Banteng perunggu tertawa terbahak-bahak. Kalian semua bisa mendatangiku bersama-sama. Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, sebenarnya, aku di sini bukan untuk menjadi pelindung. Hah? Serigala hitam mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, kamu ingin jadi apa? Tatapan Su Zimo bersinar terang saat dia berkata dengan lambat, yang kuinginkan adalah penguasa teritorial Howling Moon Mountain. Saat dia mengatakan itu, tempat tinggal gua menjadi sunyi senyap. Mata Raja Tikus melebar dengan ekspresi terpukul. Astaga, apakah dia sudah gila? Iblis-iblis tingkat rendah benar-benar ingin menantang tuan teritorial. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku akan mati karena kamu. Chan Rui mengangkat kepalanya dan menatap Su Zimo dengan serius untuk pertama kalinya, seolah dia ingin melihatnya. Serigala hitam menyipitkan matanya dan matanya bersinar terang. Meskipun dia tetap tidak bergerak, aura berbahaya memancar darinya yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kali ini, niat membunuhnya benar-benar terpicu. Kurang ajar. Mata banteng perunggu melebar saat dia melompat dan menyerbu ke arah Su Zimo sambil berteriak, beraninya kamu bertingkah seperti bajingan di hadapanku. Mati. Su Zimo tidak bergerak melawan banteng perunggu yang masuk. Sebuah bayangan melesat keluar dari sampingnya, monyet sudah melompat ke depan. Dia mengangkat tinjunya dan dagingnya mengembang. Seolah-olah itu membentuk segel raksasa di udara, dia meninju ke arah tinju banteng perunggu dengan keras. Ledakan, terdengar suara memekakkan telinga. Banteng perunggu mendengus keras dan benar-benar terlempar. Monyet terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dan mengangkat lengannya sambil mengangkat kepalanya sambil tertawa. Perasaan yang luar biasa. Sekali lagi. Mata Raja Tikus melebar dan dia hampir menggigit lidahnya. Banteng perunggu adalah pemimpin pelindung Howling Moon Mountain dan memiliki kekuatan terbesar, tidak ada iblis-iblis yang bisa menandinginya secara langsung. Tidak disangka bahwa monyet yang baru saja berkultivasi menjadi iblis-iblis ini dapat menghadapi banteng perunggu secara langsung tanpa dirugikan. Terlebih lagi, Raja Tikus tahu bahwa monyet bukanlah yang terkuat dalam pertempuran di dalam kelompok, itu adalah pria berambut merah. Mungkinkah pria itu benar-benar bisa? Sebuah pikiran terlintas di benak Raja Tikus yang mengejutkannya. Segera setelah itu, dia menyangkalnya sendiri dan mengeluh dalam hati, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat dia dalam pertempuran, tidak mungkin dia bisa mengancam penguasa wilayah. Serigala hitam tidak bergerak dan hanya memperhatikan Su Zimo. Kenyataannya, kesadaran rohnya sudah menyebar dan mengamati aktivitas dalam radius 5 km. Menurut pendapatnya, tidak mungkin bagi 5 iblis-iblis tingkat rendah di hadapannya untuk mencoba menggulingkan posisinya sebagai penguasa wilayah, itu benar-benar lelucon. Namun, tidak ada yang aneh di sekitarnya. Bahkan tidak ada sedikit pun aktivitas. Dengan wajah gelap, serigala hitam bertanya dalam-dalam, bicaralah, siapa yang mengirimmu? Menurutnya, ketenangan Su Zimo pasti karena dia mendapat dukungan yang kemungkinan besar berasal dari Black Sandridge, Cyclone Cave atau Ghastly River. Serigala hitam, kamu terlalu banyak berpikir. Su Zimo tersenyum dengan tatapan yang dalam dan berkata dengan malas, seolah-olah dia telah membaca pikiran Black Wolf, aku bukan dari Black Sandridge, Cyclone Cave atau bahkan Ghastly River. Hanya kami berlima bersaudara di sini. Serigala hitam juga menyeringai, memperlihatkan deretan taring putih mutiara yang tajam. Menarik, kalian berlima berpikir bahwa kalian cukup untuk menggulingkanku. Su Zimo menjawab, sebenarnya, kamu tidak perlu memusuhiku. Hahaha, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terhebat di dunia, serigala hitam mengeluarkan tawa yang menggelegar. Kamu datang mengetuk pintuku untuk memprovokasiku, namun kamu berharap aku tidak bermusuhan. Su Zimo mengangguk dan berkata tanpa basa-basi, itu karena, aku menyelamatkan dan membantumu pada saat yang sama dengan menjadi penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Apa maksudmu? Serigala hitam menarik senyumnya dan bertanya tanpa ekspresi. Black Sandridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River telah lama mendambakan Howling Moon Mountain. Jika mereka membentuk aliansi, Howling Moon Mountain akan hancur seketika. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, dari yang aku tahu, Gua Topan sudah sangat ingin bergerak. Beberapa hari yang lalu, mereka bahkan mengirim beberapa iblis jahat untuk memata-matai tetapi 2 dari mereka dibunuh olehmu. Ekspresi Black Wolf berubah dan matanya bersinar dengan sedikit ketidakpercayaan. Sebagian besar iblis jahat dari Howling Moon Mountain tahu tentang masalah yang melibatkan Black Sandridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River. Namun, dia dan Chan Rui adalah satu-satunya yang tahu tentang apa yang terjadi malam itu, bagaimana pria ini mengetahuinya. Secara naluriah, serigala hitam menoleh ke Chan Rui. Faktanya, kecurigaan samar terhadap Chan Rui bahkan muncul. Chan Rui memiliki pandangan yang jelas dan melihat kembali ke Black Wolf tanpa menghindar sebelum menggelengkan kepalanya. Seketika, keraguan di hati serigala hitam lenyap. Setelah hening sejenak, dia berkata, 3 wilayah sedang membentuk aliansi untuk menggulingkan saya dan Anda sama. Apa perbedaan antara kalian? Menyelamatkan saya, membantu saya, benar-benar lelucon. Tentu saja akan berbeda. Su Zimo berkata, pertama, aku tidak akan mengambil nyawamu jika aku menjadi penguasa teritorial Gunung Howling Moon. Kedua, Howling Moon Mountain akan bertahan. Serigala hitam tetap diam. 2 poin itu memang penting. Dia memiliki dendam yang mendalam dengan 3 wilayah dan dia pasti akan mati jika mereka membentuk aliansi.
Howling Moon Mountain juga akan lenyap, terbelah oleh 3 wilayah. Adapun bagaimana saya akan menyelamatkan dan membantu Anda, itu bahkan lebih mudah untuk dijelaskan. Su Zimo tersenyum. Aku akan menjadi penguasa teritorial dari Howling Moon Mountain dan secara alami akan mengambil alih masalah pertahanan melawan 3 wilayah. Yang harus Anda lakukan hanyalah membantu saya. Baiklah, semuanya jelas. Saat ini, hanya ada satu pertanyaan tersisa. Perlahan, serigala hitam bangkit dengan keganasan yang luar biasa saat dia memelototi Su Zimo dan mencibir, hak apa yang kamu miliki? Eternal Secret King, Chapter 819. Bab 819, 1 lawan 2. Ledakan, kemenangan sudah diputuskan di sisi lain medan perang disertai dengan ledakan keras. Meskipun banteng perunggu telah kembali ke wujud aslinya, monyet menjepitnya dengan keras ke tanah dengan memegang tanduknya, membuat lubang besar. Wajah banteng perunggu dipenuhi darah dan hancur berkeping-keping, hampir pingsan. Monyet memiliki garis keturunan yang menakutkan dan kekuatan tempurnya hanya kalah dengan Su Zimo dan Night Spirit dalam 7 saudara kandung. Dalam keadaan mengamuk, monyet bahkan mampu melawan ras raksasa. Dia baru saja mengembangkan esens spiritnya dan berada di ranah Naschen Soul tahap awal. Meskipun banteng perunggu adalah Naschen Soul tahap akhir, alam kultivasi utama di atas monyet, dia bukan tandingan yang terakhir dan dikalahkan dalam waktu kurang dari selusin napas. Monyet tidak membunuh banteng perunggu dan melompat mundur saat dia mengamankan kemenangan. Bronze Bull berjuang untuk berdiri dengan ekspresi bengkok saat dia terengah-engah. Kisetan melonjak di sekelilingnya dan dia menggeram dalam-dalam, dia hampir gila dan ingin maju sekali lagi. Mundur, suara Black Wolf terdengar dengan otoritas yang dingin, apakah kamu belum selesai membodohi dirimu sendiri? Banteng perunggu bergidik seolah-olah dia baru saja disiram dengan seember air es. Perlahan-lahan, dia sadar dan mundur ke samping meskipun dia marah. Tatapan Black Wolf tertuju pada Su Zimo sepanjang waktu saat dia berkata perlahan dengan ekspresi dingin. Katakan padaku, apa hakmu? Kalian berlima saja tidak memenuhi syarat untuk menggantikan posisiku. Kami sudah cukup, Su Zimo tersenyum. Saat dia mengatakan itu, sosok Su Zimo melintas dan dia tiba-tiba menyerang penguasa teritorial Gunung Howling Moon. Selain itu, dia menghadapi 2 orang dengan serangannya dan menelan serigala hitam dan Chan Rui di dalamnya. Sungguh nyali, serigala hitam sangat marah dan merasa penglihatannya kabur saat dia mengucapkan 2 kata itu. Kekuatan yang sangat deras menyembur ke arahnya dengan cara yang memekakkan telinga. Tekanannya mencekik, meskipun dia adalah iblis-iblis tingkat menengah, selubung kekuatan masih terasa sedikit tak tertahankan. Itu terlalu cepat, keduanya tidak terlalu jauh untuk memulai dan Su Zimo sudah mendekat secara instan. Nyatanya, serigala hitam mengira dia sedang berhalusinasi, dia sepertinya pernah mendengar suara tsunami yang mengguncang pikirannya. Apa seni setan ini? Itu membuatku berhalusinasi. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat Su Zimo dikelilingi oleh ki darah dengan ki setan yang bergemuruh. Namun, tidak ada jejak kekuatan Dharma. Tunggu, itu bukan halusinasi. Suara tsunami itu nyata. Dalam sekejap, serigala hitam sadar dan memikirkan kemungkinan saat dia berseru, darah tsunami. Meskipun setan menekankan pada kultivasi dan kualitas garis keturunan seseorang, hanya sedikit dari mereka yang bisa berkultivasi ke ranah darah tsunami. Serigala hitam tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata apapun dan hanya bisa menopang lengannya untuk bertahan. Bang, tinju Su Zimo menghantam persimpangan tempat lengan serigala hitam bersilang dan suara kekalahan yang tumpul bergema. Serigala hitam mendengus dan terhuyung-huyung saat mundur, tangannya benar-benar mati rasa. Namun, Su Zimo tidak mundur sama sekali dan bahkan memiliki sisa kekuatan untuk melawan Chan Rui. Serigala hitam terkejut, dia adalah iblis-iblis tingkat menengah dan tuan teritorial, alam kultivasi utama penuh lebih tinggi dari orang ini sebelum dia. Dia memiliki waktu bertahun-tahun lebih untuk meredam tubuhnya menggunakan kekuatan Dharma juga. Meski begitu, garis keturunan dan fisiknya tidak bisa bertahan melawan tuduhan orang ini. Sungguh kekuatan ledakan yang mengerikan. Di sisi lain, Chan Rui meledak mundur. Syukurlah, dia telah menarik senjata Dharmanya sebelum ini dan memegangnya di tangannya. Su Zimo menyerbu dan mata Chan Rui sedikit menyipit. Dengan gemetar, pedang melengkungnya memotong busur di udara, menciptakan 2 sinar dingin yang langsung mengiris pergelangan tangan Su Zimo. Kecepatan kedua tebasan itu sangat cepat. Ditambah dengan aura dan kekuatan Su Zimo yang luar biasa, Chan Rui percaya bahwa bahkan iblis-iblis tingkat menengah tidak akan bisa mengelak. Ini untuk yang terbaik, saya akan memutuskan salah satu pergelangan tangan Anda untuk memberi Anda pelajaran. Itulah yang dipikirkan Chan Rui. Di luar dugaan, Su Zimo tidak mengelak sama sekali. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut kedua sinar dingin yang masuk. Beberapa kuku menjentikkan dengan aura dingin dan memukul 2 balok dingin tepat seperti pisau tajam. Dentang, dentang, percikan terbang bersama dengan 2 suara renyah. Chan Rui merengek dan pedang melengkungnya ditolak dari tangannya, telapak tangannya telah terbelah. Raja tikus berdiri di samping dan matanya yang seperti manik-manik membelalak tak percaya. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa kekuatan tempur Su Zimo akan luar biasa. Namun, dia tidak mengira Su Zimo akan menang bahkan dalam situasi 1 lawan 2. Serigala hitam dan Chan Rui adalah iblis-iblis tingkat menengah dan mendapatkan kembali ketenangan mereka dengan cepat, hanya bingung untuk sepersekian detik. Kedua sosok mereka mundur hampir bersamaan. Nak, kamu kuat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, itu tidak cukup jika Anda berniat hanya mengandalkan itu untuk menggulingkan posisi saya sebagai penguasa wilayah. Glabella Black Wolf bersinar dan dia berteriak dalam-dalam, hati-hati. Bagaimanapun, Su Zimo sangat tangguh dalam pertarungan jarak dekat. Karena itu, serigala hitam menganggapnya sebagai bakat dan memberi peringatan dengan niat baik, tidak ingin membunuh Su Zimo. Swoosh. 2 kesadaran roh yang kuat menyelimuti seluruh tempat dengan kekuatan yang tak terbatas. Hanya pengembalian Void dan iblis-iblis tingkat menengah yang dapat melepaskan serangan kesadaran roh. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat rendah lainnya, roh essence mereka akan ditekan sepenuhnya karena ketakutan terhadap tekanan kesadaran roh sehingga mereka bahkan tidak dapat melepaskan kekuatan dharmik mereka. Namun, sisik merah muncul satu demi satu di tubuh roh yin berambut merah di dalam kesadaran roh Su Zimo, dia mampu membelokkan kesadaran roh yang masuk. Dia sama sekali tidak terpengaruh bahkan terhadap selubung kesadaran roh dari 2 penguasa wilayah. Fufu, kalian berdua tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Saya tidak akan dikalahkan oleh serangan kesadaran roh belaka. Su Zimo terkekeh dan berlari menuju Black Wolf dan Chan Rui dengan langkah besar. Serigala hitam dan Chan Rui mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka ingin membunuh Su Zimo, itu sebabnya mereka tidak melepaskan keterampilan rahasia esens spirit mereka. Kekuatan membunuh dari skill rahasia esens spirit sangat menakutkan dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh esens spirit dari iblis-iblis tingkat rendah.
Jika mereka tidak bisa bertahan melawannya, esens spirit mereka akan dihancurkan dan mereka akan mati di tempat. Namun, keduanya tidak punya pilihan lain. Mengaum. Di udara, fluktuasi kesadaran roh yang menakutkan meledak ke depan. Kesadaran roh yang luar biasa terwujud menjadi serigala pembunuh hitam pekat yang menerjang ke arah Suzimo dengan mulut terbuka. Di sisi lain, kesadaran roh Chan Rui terbelah menjadi dua di udara dan berubah menjadi dua sinar dingin yang tiba seketika. Serangan kedua esens spirit telah turun. Suzimo juga melambat dengan ekspresi muram. Itu adalah keterampilan rahasia esens spirit dan tidak bisa dibandingkan dengan serangan kesadaran roh. Jika dia salah menangani mereka dan esens spiritnya rusak, itu mungkin meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Dia adalah iblis-iblis tingkat rendah di alam Naschen Soul. Setelah semua, dia tidak berani ceroboh terhadap serangan tingkat ini. Sebelum ini, dia hanya mengalami kekuatan dari dua skill rahasia esens spirit sekali dari kejauhan. Namun, pengalaman itu tidak bisa dibandingkan dengan situasi saat ini di mana dia terlibat langsung. Seketika, sebuah pikiran terlintas di benak Suzimo. Bahkan jika roh esensinya melebur dan melepaskan serangan kesadaran roh, akan sulit baginya untuk bertahan melawan dua keterampilan rahasia roh esensi ini. Eternal Secret King, Chapter 820. Bab 820, tenang. Jika Suzimo tidak memahami kemampuan Black Wolf dan Chan Rui dan menerima keterampilan rahasia esens spirit dari mereka secara tiba-tiba, dia akan bingung. Namun, sebelum ini, dia berkeliaran dengan roh esensinya dan menyaksikan kekuatan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Karena itu, dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Dengan satu pemikiran dari Suzimo, sinar cahaya keemasan memanjang dari pergelangan tangan kirinya dengan cara yang suci dan tanpa celah, menciptakan penghalang yang tidak bisa dihancurkan di sekelilingnya. Ledakan, dentang, dentang, di udara, ketika serigala hitam muncul dari kesadaran roh dan dua pedang melengkung setipis sayap jangkrik menebas penghalang, ledakan yang memekakkan telinga bergema. Penghalang emas bergetar dan serangkaian riak muncul. Itu berhasil bertahan melawan dua keterampilan rahasia esens spirit sepenuhnya. Ini, serigala hitam dan Chan Rui terkejut. Senjata Dharma biasa dapat bertahan melawan seni Dharma, senjata normal, dan semburan berbagai kekuatan berbeda. Namun, mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatan esens spirit. Jika seseorang ingin bertahan melawan keterampilan rahasia esens spirit, mereka harus maju terus dengan kekuatan esens spirit mereka sendiri atau menggunakan senjata dharmic esens spirit khusus. Namun, senjata esens spirit dharmic terlalu langka dan sulit untuk disempurnakan. Bahkan di antara dunia kultivasi, hanya ada sedikit dari mereka dan mereka bahkan lebih langka daripada senjata dharma bawaan, apalagi di dunia iblis. Saat ini, penghalang emas berhasil memblokir kedua keterampilan rahasia esens spirit sepenuhnya, ini berarti bahwa musuh mereka memiliki senjata dharma esens spirit. Selain itu, senjata esens spirit dharmic sangat kuat. Meskipun dia hanya berada di alam Naschen Soul, dia dapat menggunakan senjata esens spirit dharmic untuk bertahan melawan serangan gabungan mereka. Serigala hitam dan Chan Rui sama-sama bingung. Memang, Suzimo memiliki senjata esens spirit dharmic. Senjata dharmic ini diberikan kepadanya oleh biksu tua di dasar lembah pemakaman naga. Itu adalah salah satu harta karun yang menahan Daming Monasteri di masa lalu, tasbih Mingwang. Awalnya, ada 6 tasbih untuk tasbih Mingwang dan dibawa berkeliling oleh murid tituler biara Daming pada saat itu, biksu Daming. Namun, seiring berlalunya waktu, kematian biksu Daming mengakibatkan tasbih Mingwang berserakan. Saat ini, itu tidak lengkap dengan hanya 4 tasbih. Meski begitu, keempat tasbih Mingwang tidak bisa diremehkan. Di alam inti emas, sulit bagi Suzimo untuk mengendalikan tasbih Mingwang. Dia hanya bisa memakainya di pergelangan tangannya dan menggunakannya untuk memblokir deteksi kesadaran roh. Hanya setelah dia mengembangkan roh esensinya, dia dapat menggunakan sebagian dari kekuatan tasbih Mingwang. Tentu saja, kekuatan sebenarnya dari tasbih Mingwang hanya akan dilepaskan setelah dia maju ke alam pembalikan void dan mencapai pencapaian yang lebih tinggi dalam kultivasinya. Saat ini, tasbih Mingwang hanya bisa digunakan olehnya untuk bertahan melawan esens spirits. Namun, itu sudah lebih dari cukup. Itu cukup untuk bertahan melawan skill rahasia esens spirit dari dua penguasa teritorial. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Fakta bahwa keterampilan rahasia roh esensi Black Wolf dan Chan Rui dianggap tidak berguna berarti bahwa mereka harus menanggung serangan pertempuran jarak dekat Suzimo yang deras dan mencekik. Bang, 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 bang. Ada serangkaian suara memekakkan telinga. Bayangan berkibar dengan cara yang memusingkan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, serigala hitam dan Chan Rui dikirim terbang saat mereka menabrak dinding batu di belakang mereka dengan keras, meluncur ke bawah dengan lambat. Suzimo berdiri di hadapan mereka tidak jauh dari sana dengan tatapan jernih. Pakaiannya rapi dan sopan, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Itu benar-benar kekalahan. Serigala hitam dan Chan Rui memiliki ekspresi pucat dan merasa tulang mereka akan terbelah. Namun, mereka mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Keduanya memandang Suzimo dengan ekspresi yang bertentangan. Mereka berdua pintar dan dapat dengan jelas merasakan bahwa pria ini telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Kalau tidak, mengingat kemampuannya, akan sangat baginya untuk membunuh mereka begitu dia mendapat keuntungan sebelumnya. Tiba-tiba, serigala hitam memikirkan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Jika dia benar-benar mengingkari kata-katanya sebelumnya dan memerintahkan agar orang ini dibunuh, dia akan menjadi mayat yang tergeletak di tanah saat ini. Belas kasihannya terhadap Suzimo sebenarnya adalah belas kasihan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, serigala hitam tidak jauh dari sasaran. Memang, itulah niat Suzimo ketika dia menuju ke sini. Mereka ingin mengambil alih sebagai raja tetapi mereka tidak memiliki banyak pembantu di bawah-bawahan mereka. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika mereka dapat merekrut Black Wolf dan Chan Rui tanpa pertumpahan darah. Mata banteng perunggu melebar dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak mengharapkan hasil ini untuk pertempuran. Dua tuan teritorial benar-benar kalah dari iblis-iblis tingkat rendah yang baru saja menerobos. Dia tidak akan percaya ini jika dia tidak melihatnya secara pribadi. Teritorial Lord, apakah kalian baik-baik saja? Banteng perunggu bertanya dengan hati-hati. Serigala hitam mengibaskannya dan berdiri. Dia memelototi Suzimo dan berkata perlahan, aku kalah. Memang, Anda memenuhi syarat untuk menjadi penguasa teritorial Gunung Howling Moon. Namun, aku hanya mengakui potensimu. Serigala hitam menekankan sambil melanjutkan, mengingat potensimu, tidak ada seorang pun di sekitar sini yang dapat mengancammu jika kamu terus berkultivasi dan maju menjadi iblis-iblis tingkat menengah. Tapi kamu yang sekarang.
Dia tidak melanjutkan. Chan Rui juga berkata, tidaklah cukup jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menyelesaikan krisis Howling Moon Mountain menggunakan kemampuan dan senjata esen spirit Dharmic yang kamu ungkapkan sebelumnya. Saya punya rencana sendiri tentang cara menyelesaikan krisis Howling Moon Mountain. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, yang perlu Anda katakan kepada saya adalah apakah Anda akan tunduk kepada saya. Tempat tinggal gua menjadi sunyi. Serigala hitam ragu-ragu dan memiliki ekspresi ragu-ragu. Siapapun yang bisa menjadi tuan wilayah adalah karakter yang cakap. Sekarang dia tiba-tiba diminta untuk melepaskan posisinya sebagai tuan wilayah dan tunduk kepada orang lain, itu pasti kebenaran yang dia perjuangkan untuk diterima. Namun, serigala hitam tahu bahwa dia akan berada dalam keadaan yang lebih buruk jika ketiga wilayah itu datang untuk mereka. Tidak hanya dia akan mati, Howling Moon Mountain juga akan lenyap. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima sama sekali. Memikirkan itu, serigala hitam mengepalkan tinjunya dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, karena aku kalah, aku tidak keberatan. Saya bersedia melepaskan posisi saya sebagai tuan teritorial. Namun, saya harap Anda dapat melindungi Howling Moon Mountain dan memperlakukan setiap iblis di sini dengan baik. Tuan teritorial, banteng perunggu berteriak, serigala hitam melambai. Aku sudah memutuskan, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Baiklah, Su Zimo mengangguk dan menyatakan, mulai hari ini, akan ada lagi wakil tuan teritorial di Howling Moon Mountain, Black Wolf. Chan Rui akan tetap menjadi wakil penguasa wilayah dan mempertahankan status aslinya. Monyet dan yang lainnya sangat bersemangat. Ini berarti bahwa sejak saat ini, mereka berlima saudara kandung memiliki wilayah mereka sendiri. Serigala hitam merenung sejenak dan bertanya dengan kepalan tangan, aku belum tahu namamu, penguasa wilayah. Juga, apa wujudmu yang sebenarnya? Agar adil, meskipun dia telah melepaskan posisinya sebagai tuan teritorial, serigala hitam masih memiliki sedikit kemarahan di hatinya terhadap pemuda ini. Namun, dia merasa bahwa dia juga tidak bisa membaca orang ini. Bahkan setelah pertarungan mereka, dia tidak tahu seperti apa wujud sebenarnya dari orang ini. Itu sama untuk Chan Rui. Su Zimo berpikir sejenak dan berkata, kalian bisa memanggilku Mo mulai hari ini. Mo, serigala hitam dan Chan Rui bergumam pelan. Dibandingkan dengan pembudidaya manusia, setan jauh lebih santai dengan nama mereka. Itu juga sangat umum untuk nama karakter tunggal. Bahkan ada banyak binatang iblis seperti monyet yang bahkan tidak mau repot-repot memberi nama pada diri mereka sendiri. Keduanya saling bertukar pandang dan bisa melihat kebingungan di mata yang lain. Meskipun Su Zimo hanya menjawab salah satu pertanyaan, Black Wolf dan Chan Rui bersikap bijaksana dan tidak mendorong lebih jauh.